Saya harus sampaikan bahwa tidak ada kita settingan. Yes. Saya harus mengatakan bahwa anak saya ini bisa sampai lolos di KTB sampai saat ini ada peran dari NB. Itu harus sekali saya akuin sebagai orang tua ya. Karena saya sampaikan bahwa pada waktu saya mendengar angka sekian belas juta itu saya kaget gitu kan. Tetapi saat ini saya harus mengatakan saya harus setuju ya. Kita harus mendukung tidak hanya di sekolah aja ya. Sekolah juga punya keterbatasan. Ya. Jadi kita harus menambah lagi jam atau tempat belajarnya untuk anak kita ini. Jadi sekali lagi bahwa NB berperan dalam keberhasilan Felicia untuk masuk ke KTB, cuma sebagai siswa KTB. Yang kita percayanya adiknya Felis pun kita titipkan. Nah, benar. Ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, akhirnya kita ketemu lagi. Setelah mungkin sekitar 10 hari yang lalu, itu terakhir Kak Damar ke daerah Cibubur. Nah, di sana juga ada Kak Alvaro yang diterima di 3 SMA yang keren, SMA Taruna Nusantara, SMA Krida Nusantara, dan SMA Global Darussalam. Nah, keren banget ya. Nah, sekarang lagi Kak Damar ingin memberikan informasi, bukan sekedar promosi, tapi ini fakta. Dan jika kalian dan bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengikuti jejak langkah anak-anak yang memang sudah lolos ke suatu tahap atau jenjang yang lebih baik, inilah informasi dan bukti yang mungkin bisa dijadikan acuan atau sedikit motivasi tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi saya untuk mengajari, tapi ini sekedar sharing saja. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa atau penonton YouTube di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, tanpa panjang kali lebar sama dengan luas lagi, langsung saja kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Felicia NB Angkatan ke-9 yang sudah berhasil masuk ke SMA Kemala Taruna Bayangkara, betul ya? Angkatan pertama beasiswa. Oke, untuk Kak Felis, monggo silakan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, aku Felicia Edelweiss Ebersegian, aku dari SMP 6 PSKD, dan puji Tuhan aku tahun ini lolos ke SMA Kemala Taruna Bayangkara dengan beasiswa 100%. Wih, luar biasa. Ya. Jadi informasi aja, SMA Kemala Taruna Bayangkara itu pendaftarnya ada 11.900, betul? Hampir 12.000, dan yang diterima hanya 120. Yang diterima 120. Jadi kira-kira satu berbanding. Nah, satu banding banyak ya. Jadi satu siswa itu memperebutkan satu kursi itu diperebutkan oleh banyak siswa. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini sekali lagi Kak Damar kasih informasi bahwasannya anak-anak hebat tidak terlepas dari peran orang tua hebat di belakangnya, ya. Jadi nggak mungkin lah seorang anak atau seorang orang gitu lahir ujuk-ujuk hebat kalau nggak ada peran hebat dari orang tuanya. Dan dengan hormat dan rasa bangga saya memperkenalkan orang tuanya Felicia, mungkin dari bapaknya. Monggo Bapak. Baik, selamat siang pemirsa semua, pemirsa dari Nusantara Belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya John Peter Parasiagian. Saya adalah
orang tua atau papanya dari Felicia Edelweiss Siagian yang diterima di Kemala Taruna Bayangkara. Dan sebagai informasi juga, Felicia juga mengikuti bimbingan belajar dari Nusantara Belajar. Terima kasih. Oke, sip. Kita berikan tepuk tangan untuk orang hebat. Orang paling hebat, silakan. Nah, ini ibunya, keramatnya, silakan. Monggo Ibu. Halo, selamat siang. Saya dengan mamanya Felicia. Saya Imelda Tambunan. Pekerjaan saya hanya ngurus anak sama rumah. Pengacara. Dan menjadi topang doa buat anak-anak dan Yes. keluarga saya yang pastinya. Yes. Ya, untuk di sini mau apabila orang tua yang mempunyai mimpi anak untuk mendapatkan sekolah yang bagus dengan full gratis beasiswa, saya sangat percaya dengan Nusantara Belajar. Wah, alhamdulillah, luar biasa, puji Tuhan. Wih, keren. Sip. Oke, sekarang langsung aja tanpa panjang kelebar. Saya mau ngomong sama orang tuanya dulu karena memang saya yakin anak hebat itu ya segitiga keberhasilan kalau di sini ya. Jadi ada NB, ada orang tua yang saling bersinergi, kemudian topnya adalah anak. Saya mau tanya dulu sama ibu, nah, karena memang ibunya nih yang ketop. Oke, Bu, ibu kok tahu NB dari mana, Bu? Jujur saya pertama kali tahu NB itu masih ingat tuh waktu itu siang-siang habis ngantar makan siang tiba-tiba saya berhenti saya paling takut kalau saya jalan tuh bunyi telepon tiba-tiba Felis telepon Ma aku udah dapat lesnya Nusantara Belajar kata dia ya kayak oh oke, nah tapi mahal mah oh nggak apa-apa yang mahal pasti bagus saya bilang gitu jujur tuh nggak apa-apa mahal yang mahal itu sih benar Iya. jujur banget saya bilang yang mahal pasti bagus nak saya bilangin berapa yaudah kamu daftar mah kalau udah daftar nanti ada tes dia juga yaudah nggak apa-apa aku daftar ya mah daftar yaudah hari itu juga kita daftar ya saya bayar sudah ya puji Tuhan NB bisa bimbing anakku bisa masuk ke malam. Oke, sip, keren. Berarti ibu ketika dapat informasi atau masukan dari anak itu apakah ibu membrowsing dulu atau cari informasi nggak? Udah percaya aja sama anak? Sudah percaya sama anak karena saya Felis ini sudah saya bilang kamu cari semua jujur memang di Instagram. Saya bilang saya lebih percaya sama Instagram. Saat itu saya bilang kamu bandingin deh kak. Saya bilang yang gitu. Setelah dia bilang maaf, setelah saya bandingin, ternyata ini yang terbaik mak. Oke, mak dia ada kontaknya. Saya memang langsung aktif. Oh ya, saya sampai minta bukti. Berapa orang yang lulus setiap tahun? Iya. Bapak itu bilang bu banyak yang lulus tapi sebentar ya. Kemudian di foto ini tuh saya masih ingat nama-nama yang lulus itu masih di papan tulis. Mereka bilang mereka belum siap belum siap diinfokan ya. Tapi di fotonya nanti papan tulisnya saya lebih percaya asli kan nama-namanya keren. Ya udah saya setuju waktu Felis bilang ya udah aku ambil NB mah ya udah mama juga setuju. Dan ini duluan loh ma nanti bulan Mei jadi kita ini saya udah ya udah lebih bagus. Bulan Mei 2024 ya waktu itu ya bulan Mei. Orang libur saya sudah belajar. Nah, orang libur kita sudah belajar. Nah, itu. Jadi ada beberapa nanti yang mungkin bisa dijadikan itu ya. Orang libur ya ada harga, ada rupa gitu. Ya, ada harga, ada kualitas karena bukannya ada harga kemudian kualitasnya jong ya. Mungkin bisa dilihat dari testimoni-testimoni gitu ya, Bu ya. Jadi nggak semerta-merta oh harganya mahal sekali ya. Mungkin ada orang bilang iya dirimu bisa. Kalau kami kan biasa aja ya namanya buat anak. Iya. Investasi untuk anak. Saya rasa kalau memang udah di sekolah SMP yang bagus bimbel dengan harga segitu saya rasa nggak ada masalah gitu Nggak masalah. gitu oke. Kalau nggak salah waktu itu Felis itu di bulan Februari ikut TO ya? Iya, ikut TO waktu itu. Jadi yang cari tahu informasi tentang TO-nya dari mama apa dari kamu? Waktu itu aku duluan sih. Oke. Berarti yang memang interest nih kamu ya? Iya. Nah, kenapa kok kamu mau ikut TO di bulan Februari itu apa?
Waktu itu kan mau masuk SMA itu kan, aku baca-baca tuh tipsnya banyak-banyak latihan soal kan. Jadi aku, Banyak-banyak latihan soal. Oke. kebetulan tuh waktu itu lewat tuh iklannya NB kan. Di IG? Iya, di IG. Oke, TO kita Februari, oke. Di situ ada tryout. Terus aku coba, ya udah aku coba dulu kan. Terus pas lihat TO-nya, wah banyak nggak taunya nih. Ternyata di sekolah aku yang sekarang nih belum sebanding dengan yang aku pengen di atas nanti kan. Nah, makanya aku kayak kenalin lah ke mama gimana, mau gak gitu. Oke. Jadi dari hasil tryout yang diikuti Felis di Nusantara Belajar, ternyata memang banyak soal-soal yang Felis belum nggak tahu sama sekali dan belum dikuasai gitu ya. Makanya Felis terchallenge untuk ingin tahu lebih banyak, termotivasi untuk itu. Nah, ini juga catatan menarik ya, selain tadi ada beberapa poin. Jadi memang kemauan, keinginan, kebutuhan, rasa ingin tahu, ulet, tekun, itu kunci bagi anak-anak yang memang mempunyai keberhasilan yang tinggi. Jadi seberapa bagus bimbelnya, kalau misalkan memang anak-anak ini di orang tua, ini kuncinya di orang tua. Nah, bagaimana cara orang tua mengguidance mereka, gitu ya, sehingga ya jadinya seperti ini. Jadi kalau misalkan menyerahkan anak ke sekolah atau menyerahkan anak ke bimbel tanpa orang tua juga mendampingi, itu kita sebagai lembaga pendidikan juga sedikit sulit, gitu ya. Oke, jadi begitu ya, Felicia. Oke, keren. Nah, terus bulan Februari hasilnya keluar, Felis nggak bisa, kemudian Felis ngomong sama mama, "Mah, aku mau bimbel di Nusantara Belajar dong," gitu ya. Nah, itu kan bulan Mei 2024, betul ya. Pada saat itu Felis masih kelas 8, bahkan belum UKK. Nah, pertanyaannya, kenapa ibu mengiyakan Felis? Lah, nak, kan kamu belum UKK, nah. Sekarang kamu masih kelas 8. Apakah nanti itu tidak mengganggu? Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Monggo. Kalau saya memang sempat waktu itu bertanya kenapa ya MB ini duluan dari Kaldik pelajaran di sekolah. Tahun ajaran barunya. 9, kelas 9 malah kita udah belajar duluan. Istilahnya ya kelas aja belum nih. Iya, betul ya. Kenapa? Karena kami memang ada tujuan sekolah bagus yang mau kami tuju dan kami sudah membaca syarat-syaratnya bahwa nilai yang dipakai itu semester 1 sampai 5, Pak. Yes. Nah, otomatis berarti persiapannya Felis ini kan udah mepet nih. Kalau misalnya ngikutin pas pelajaran di kelas 9 aja kan. Oh, berarti MB bagus, dia lebih duluan mempersiapkan anaknya. Jadi kan nilai Felis itu di semester 5 ini 1 sampai 5 oke. Berarti dia lebih duluan nanti mempersiapkan dirinya. Setiap sekolah bagus kan cuma semester 1 sampai semester 5 yang didaftarkan. Betul. Oke, jadi mamanya Felis ini dia sadar kalau memang NB itu memang agak sedikit aneh. Orang libur dia tetap belajar dan tahun ajarannya itu Kaldiknya di bulan Mei. Karena memang tes seleksi akademik SMA Semi Militer dan Ungu Berasrama itu di bulan Desember. Artinya kalau NB mulainya di bulan Juli, bisa bayangkan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hanya 6 bulan. Makanya kita tambah di 2 bulan, jadi 8 bulan. Nah, bagus ini juga contoh buat ya, mohon maaf, ini saya kasih bukti aja ya Bu ya, bukan kami mengecilkan ya. Jadi kita pengen buka mindset paradigma. Jadi 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Betul Bu ya? Betul Pak ya? 8 bulan itu kalau misalkan di NB itu Sabtu Minggu. Ya sudah, tinggal hitung aja sendiri. Iya, benar. Hari Sabtu cuma 3 mata pelajaran, hari Minggu 3 mata pelajaran. Berarti dalam seminggu ada 6. Nah, tinggal kali aja 6 kali 4 kali 8. Nah, itulah. Jadi memang ada, oh ya nanti dulu ya, seperti yang saya bilang, oh anak saya masih lagi latihan dance nih,
Iya. Itu kenyataan gitu. Makin berkurang ya. Iya. Iya. Nah, memang ya orang mungkin ngomong ya iyalah, lu kan bimbel biar cepet orang yang daftar kan biar lo cepet masuk duitnya. Oke. Kan kira-kira begitu. Nah, makanya kan sekarang saya ganti yang tadinya kursi terbatas, sekarang saya ganti waktu terbatas. Jadi terserah mau kursinya itu kosong apa isi, asal waktunya menurut kami sudah tidak bisa ngudak, kami akan stop. Gitu. Nah sekarang ya ini cuma informasi doang ya. Artinya ini cuma paradigma yang masih kita rubah secara bersama gitu ya. Wah keren banget sih gitu ya. Jadi oke, sekarang kalian mau balik lagi ke Felis. Waktu bulan Mei, kamu masih kelas 8. Apakah bimbel di NB itu ada korelasinya dan membantu UKK kamu di sekolah? Oh, izin kalau sekolah kalau di NB itu kan memang levelnya lebih tinggi ya. Jadi konsep dasarnya sebenarnya sama. Konsep dasarnya sama, oke. Cuma kalau di sekolah mungkin level 1 di NB mungkin udah level 10. Banyak banget. Jangan udah banyak-banyak, tinggi. level 5 ya. Iya. Kebanyakan. Iya. Gila 1 kali 10 dong. Habis ujian gue langsung. Oh gitu, ngos-ngosan. Iya. Tapi memang pas ujian itu ya memang benar MB itu sesuai. Tapi ini Iya. testimoni nyata ya, anak yang masih SMP mungkin jauh dari intervensi kita mengatakan kita harus realitas. 1/10 ya. 1/10. Iya, saya takutnya pemirsa di luar sana dibilang kita nge-fake aja gitu kan. Bisa gitu. Kan lu jangan gede-gede lah kesian. Ya tetap juga menghargai bimbingan lembaga sekolah. Iya. Tapi kita juga nggak bisa menyampingkan peran dan karya nyata dari lembaga bimbingan belajar itu. Oh iya. Realitasnya. Puji Tuhan luar biasa. Oke, langsung gimana terus lanjut. Jadi ya sebenarnya sama aja membantu. Cuma untuk mengerti soal di sekolah sama mengerti soal di NB tuh kayak butuh 2 bentuk effort gitu loh. Kayak ke sekolah gue harus belajar, ke NB harus lebih lagi belajarnya. Jadi kalau misalnya kalau ujian tuh kan mulai hari Senin, berarti hari Sabtu Minggu ya mungkin awalnya kan harus dari Sabtu Minggu udah mulai tuh belajar nge-push sekolah kan. Cuma tiba-tiba ada NB hadir harus ngikutin. Berarti kerja double pagi sampai siang sore NB, malamnya baru lagi mulai belajar. Iya, keren. Jadi ya emang begitu, tapi kan paling tidak kan dasarnya itu kan sama. Jadi kan mau nggak mau kalau misalkan kita udah nge-push di level taruh katanya Felis loh, bukan katanya saya loh ya. Level 10 dengan dasar level 10 kemudian turun ke level 1 kan tidak menyulitkan buat kamu kan. Nah, itu Mas Teh. Oke. Berarti keren, artinya gini, ini kenyataan Pak bahwasanya anak saya kan kelas 8 belum naik kelas. Kok tahu-tahu udah kelas 9? Nah, banyak ada kenyataan kayak gitu. Makanya saya memberikan informasi dan bukti nyata bahwasannya memang ya level 10 ini kami kasih pondasinya, kemudian kalau mau turun ke level 1 tuh akan lebih mudah. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, keren. Nah, ini sebenarnya menarik juga nih. Saya mau nanya sama Bapak deh sekarang. Pak, apa alasan Bapak memasukkan atau memilih Felicia untuk masuk di SMA Kemala Taruna Bayangkara? Ya, yang pasti ya harapan orang tua ya, orang tua umumnya harapan anaknya pasti begitu melihat anak itu ada sejuta harapan indah, mimpi-mimpi indah. Dan kalau kita pengen mencapai atau meraih impian tersebut, pasti harus membutuhkan tempat yang menghasilkan orang-orang yang berkualitas juga. Siap. Ya, barang bagus atau bahan-bahan bagus, tapi kalau tidak ketemu dengan tempat yang bagus, yang berkualitas, hasilnya tidak optimal. Siap. Kemudian barang yang mungkin kurang bagus, bahan yang kurang bagus, kalau berada di tempat yang bagus mungkin tidak maksimal. Yes. Nah, kalau ada bahan bagus, kemudian tempat produksinya bagus, sudah pasti akan menghasilkan suatu produksi yang maksimal. Siap. Nah, untuk Felis memang saya ada cita-cita
apapun orang tua pasti juga Pasti. yang baik. Betul. Saya udah harus yakini bahwa untuk menghasilkan values yang baik atau orang SDM yang baik, kita membutuhkan lembaga yang kompeten atau terakreditasi dengan baik lah. Siap. Nah, kita melihat bahwa kita butuh sekolah yang unggulan, yang kualitasnya itu baik ya. Salah satunya itu adalah Kemala Taruna Bayangkara. Kemala Taruna Bayangkara, ya betul. Jadi kenapa memilih Taruna Bayangkara? Karena dengan fasilitas, dengan SDM, kemudian dukungan atau kebijakan-kebijakan yang diambil atau dibuat oleh manajemen dari Kemala Taruna Bayangkara ini, dan ditambah dengan kemauan anak saya yang kuat, dengan potensi yang dimiliki tersebut, saya yakin mimpi saya itu bukan mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Saya lebih optimis bahwa Felis akan mewujudkan mimpi yang kami orang tuanya inginkan, dan mungkin juga mimpi dari Felis sendiri. Ya, oke, luar biasa sekali. Ya itu semua harapan dari tiap orang tua, Pak, sama Ibu nih. Nah, saya mau mulai dari Bapak dulu, Pak. Bagaimana cara meng-create Felis yang memiliki daya juang tinggi, ulet, tekun, rajin? Karena saya yakin semua anak-anak Indonesia tidak ada yang bodoh. Ya. Nah, sekarang adalah tantangan kita meng-create, memotivasi anak atau generasi muda ini menjadi orang-orang yang seperti Felis itu. Gimana sih caranya, Pak? Caranya ya, mungkin dari bakatnya Felis ya. Kita memang melihat dari kecil Felis ini mendapatkan, kalau kita flashback sedikit dari pendidikan dasarnya ini, Felis juga sudah dapat sekolah yang mengutamakan karakter ya, dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Siap. Nah, sehingga secara tidak langsung kepribadiannya pun terbentuk, mulai dari disiplin, waktunya itu benar-benar hari per hari atau jam itu kayak udah benar tertata rapi gitu. Tersistematis dengan baik ya. Sistematis. Iya. Pulang sekolah, rapikan, kemudian waktu jam istirahat, ya benar-benar jam istirahat. Kalau memang jam istirahatnya 1 jam, ya akan setel 1 jam. Dan dia akan menyetel jam wakernya, Pak. Jadi itu sedikit banyak yang akan membuat orang jadi disiplin gitu. Itu yang saya ngeliat bagaimana Felis sehingga disiplin lah, intinya disiplin terbentuk, dan kalau udah ada modal disiplin dan konsisten ya, mudah-mudahan akan bisa menghasilkan atau mewujudkan untuk meraih mimpi itu, cita-cita itu lebih baik, dengan lebih mudah gitu, Pak. Amin. Itu yang saya rasakan, bahwa memang Felis udah punya karakter yang disiplin yang kuat gitu. Ya, karena memang orang tuanya juga tahu kira-kira karakter anak ini seperti apa gitu, Pak ya. Nah, tinggal nanti orang tua mengarahkan dan bagaimana membimbing anaknya menjadi lebih baik lagi. Keren. Oke. Dan sip. harus Gimana? ada satu waktu harus ngobrol komunikasi. Benar. Komunikasi. Saya selalu bicara bagaimana dari hati ke hati ya. Bicara. Jangan pakai tangan. Iya. Jangan dicubit. Jangan dipukulin. Nggak bisa ya. Benar. Dan harus biarkan anak itu berbicara apa adanya. Dia harus menjadi diri yang mengucapkan terus sampai akhirnya ini sambil kita orang tua yang punya pengalaman lebih dulu hidup dari anak kita ini, kita pelan-pelan ngarahkan tuh. Kalau logika yang dimiliki dia apa, yang diinginkan dia apa, kita lah yang mengarahkan. Contoh ya Felis ini punya kegemaran atau hobi itu melukis, Pak. Nah, pada saat saya menyampaikan bahwa Kak, kebetulan saya dokter, jadi saya sampaikan, kakak nanti jadi dokter gitu. Itu sangat membebani dia, karena si anak beranggapan saya nggak akan mungkin jadi dokter karena saya nggak punya kemampuan untuk dokter, saya hanya punya kemampuan untuk melukis. Tapi pelan-pelan saya ngarahkan, di kedokteran itu ada anatomi loh, dan kamu bisa mengaktualisasikan ilmu anatomi itu melalui lukisan kamu, yang organ tubuh seperti apa, bentuk tapi pasti akhirnya termotivasi gitu, dan si anak akhirnya sekarang optimis nih, kayaknya saya mau jadi dokter gitu. Jadi memang kita orang tua nggak bisa harus ngajak anak bicara keinginannya apa, dan kita mengarahkan untuk apa yang diinginkan oleh si anak untuk kebaikannya ke depan.
depannya. Nah, ini keren banget sih ya. Jadi ya itulah tadi saya bilang, peran keberhasilan di anak itu ada 50% peran orang tua. Setuju ya Pak ya? Nah, jadi kalau yang lain itu ya faktor ecek-ecek aja lah. Kayak bimbel tuh ya faktor ecek-ecek aja. Cuma yang paling utama ya memang ya orang tua itu tadi gitu. Bagaimana cara effortnya bapaknya Felis untuk memberikan pemahaman kepada Felis, kamu jadi dokter ya. Felis ngomong, nggak mau, aku kan cuma bisa ngelukis, gimana mungkin aku bisa, membaca aja aku sulit. Kayak gitu ya. Nah, tapi begini, jangan sampai juga orang tua mengaminkan atau mengiyakan keinginan anak yang aneh-aneh. Ya, di sini banyak ditanya. Pengennya orang tua mimpinya, wah udah sampai ke planet Pluto kalau masih ada sekarang gitu ya. Tapi aktualisasinya, oh ya udah nak, kamu kalau mau main bola dulu aja deh. Ya udah nak, kamu kalau mau dancing atau mau main jet ski aja dulu deh, biar kamu seneng dulu. Wah itu nggak bisa begitu pola didiknya gitu ya. Ya seperti yang tadi papanya VS bilang, itu saya bilang tepat banget. Nah gitu, itu keren. Oke, sekarang nah ini ke ibunya, nah ke mamanya yang taruhlah hampir let's see 15 jam. 10 sampai 15 jam lah. Ya, kurang lebih. Nggak mungkin 24 jam nonstop karena kan Felis kan masih sekolah dan lainnya kan ya. 10 sampai 15 jam itu mendampingi, membimbing dengan kasih, dengan sabar, dengan tekun, walaupun sekali-kali yang meletup-letup. Nah itu wajar karena memang anaknya sendiri yang memang ya sukanya letup-letup sih gitu. Ya itu monggo, silakan Ibu, ini keren sekali, silakan monggo. Kalau saya tuh jujur tipe orang yang keras, disiplin, itu harus tanggung jawab sama pilihan. Gitu. Jadi waktu dia pilih MB, ya udah kamu tanggung jawab ya, kamu harus tahu lo Sabtu Minggu. Digadaikan waktunya. Belum lagi, mama kan WA-WA-in sama orang tua sebelum bayar nih. Mereka bilang Senin sampai Jumat itu pun mereka ada memberikan pelajaran yang harus wajib dibaca sama anak itu. Saya bilang gitu. Saya bilang, ya mas, siap. Jadi itu aja yang saya selalu ingatkan. Saya setuju banget bahwa benar banget, saya selalu ngomong sama teman-teman saya bilang, sebenarnya cita-cita seorang anak itu saat ini sekarang 90% itu di tangan ibunya. Oh iya. Ibunya keramat. Iya. Saya bilang kenapa anak sekarang tuh nggak bisa kita lepas. Kadang-kadang saya lebih bingung tuh sama orang ketemu seorang anak, kamu cita-citanya apa? Belum ada. Iya. Saya lebih bagus ketemu anak yang cita-cita kamu apa nak? Dokter, polisi, apa saja. Tapi saya bilang, berarti ini orang udah punya tujuan. Juga orang tuanya mengarahkan. Betul. Jadi kalau prinsip saya kalau udah teriak-teriak di rumah, saya cuma bilang, kalian itu pelajar, kerja kalian belajar. Ya. Jadi kalau kami ini pekerja, kerja kami cari duit buat kalian. Nggak usah belajar lagi kami. Iya. Kalau sekarang kalian belajar hanya tahu baca. Ya, biar kami yang mikirkan uangnya. Sampai saya kadang-kadang ngomong dia bilang, nggak sanggup ya. Lu berhutang pun untuk belajar, gua angkat tangan. Tapi kalau lu berhutang hanya untuk beli motor atau gengsi, lu nol. Yes, benar. Saya itu. Iya. Saya selalu mengatakan sama teman-teman saya, lu bilang lu nggak punya duit tapi lu harus berhutang karena bayar, nggak apa-apa. Lu percaya deh, pasti Tuhan lihat usaha lu. Iya, benar. Pasti Tuhan aminin deh keinginan lu. Buat anak ya. Karena itu buat anak lu. Jangan pernah takut lu berhutang. Iya. Tapi kalau lu hanya untuk ini nggak usah. Iya. Jangan lupa anak itu punya cita-cita, 90% itu tangan kita. Percaya. Mak, 90% Mak, ya. Jujur Pak, saya bilang. Bapaknya kagak 10% doang Pak kita Pak. Iya bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa dah. Iya. Kadang-kadang saya suka nih anak, saya kadang-kadang lihat orang tuanya mamanya. Ya, jadi saya nggak bisa ya mau marahin anak.
Karena waktu perpisahan kemarin pun saya sedih banget, ada seorang anak sampai bilang sama tante, terima kasih ya, karena saya yang lebih care iya, daripada emaknya. Setiap dia dimarahin di sekolah, dia dipanggil, sekarang saya yang lebih pingin gitu. Nah, sampai waktu perpisahan, tante makasih ya. Oh gitu? Makanya saya bilang, oh itu mama-mama jangan katakan capek, jangan katakan lelah, karena pada saat kau ketemu sama Tuhan, begitu anak kau sukses, kau bahagia, kau senang. Ayo, siapa yang mau jadi anaknya? Enak loh. Pantesan ada yang mau sebanyaknya jadi anaknya ibu ya. Oh, sampai mengeluarkan air mata tuh mamamu, berarti memang. Ya memang kalau saya lihat kalau di sekolahnya sentuhan seorang ibu. Kasih seorang ibu ya. Hanya pada anak-anak kami aja, tapi teman-temannya Felis, kemudian teman-teman anak saya yang lain tuh, kalau dia ngeliat sesuatu yang tidak wajar, ya jiwa seorang ibunya itu meronta-ronta. Tidak dilepaskan dia. Misalnya siswa SMP yang bergandengan tangan, dia akan tegur. Itu kurang. Iya. Harusnya seorang pelajar yang belajar. Iya. Jangan pacaran. Jangan pacaran dulu. Iya. Ada seorang anak yang mungkin belum dijemput orang tuanya, tidak jarang istri saya, udah dijemput belum? Care ya. Ditanyain, atau yuk pulang dengan tante, atau dititipkan dulu pada satpam, tolong ya titip ya, ini buat tuh sampai orang tuanya datang. Jadi memang jiwa seorang ibunya sangat menonjol ya. Istri saya. Iya, memang itulah, saya memang kadang-kadang ya pantaslah kalau di agama kami, agama Islam juga memang ibu adalah seorang keramat yang memang disebutkan sampai 3 kali gitu ya. Mungkin di agama-agama lain juga sama ya. Jadi harus mengapa seorang ibu. Nah, makanya untuk menjadi seorang ibu itu susah. Banget. Ya. Agama menyuruh kita menghormati ibu, tapi jangan lupa kita sebagai ibu juga harus berlaku bagaimana kita layaknya seorang ibu yang disuruh sama agama ini layak untuk dihormati. Ya, jadi jangan mentang-mentang ibu, gua ibu lo, bagaimana caranya lo kalau ini durhaka kayak gua, kayak paling kundang lo, karena mau lo jadi batu. Kan itu kan apa namanya ya, ya nggak bisa begitu. Ya ibu tuh harus penuh kasih, harus penuh sabar, jadi teladan, yang nggak usah neko-neko dan sebagainya, berjuang memang buat anaknya. Ketika memang anaknya sedang berjuang ya ada di sampingnya, mensupport, ya kan ya. Kadang-kadang kita sebagai anak juga sama ibu juga kesel, ya ibu gue cerewet banget, kata gue udah kayak trompet tahun baru, ya kan, berisik, nah bangun teriak, tapi kan itu sebenarnya dan itu nyata ya yang dilakukan oleh istri saya. Artinya tidak jarang nanti kalau orang-orang di luar sana nanti bergabung dengan NB itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Sebagai seorang ibu kan sebenarnya jam segitu ya udah tidur enaknya kan. Tapi istri saya enggak. Dia bisa memposisikan dia anak saya sedang belajar, sedang berjuang, dia juga ikutan berjuang juga, mensupport. Prihatin juga ya. Iya. Dia lagi belajar MB, kemana sampai jam 11 sampai jam 12 walaupun ya saya tak baca apa gitu. Saya ini yang penting mata saya gini. Iya. Itu adalah support nyata ya. Yang saya yakin di dalam hati seorang anak juga melihat ditemani itu oleh seorang ibunya pasti lebih kuat. Saya semangatnya supportnya, iya. Itu akan lebih semangat. Yang tadi yang ngantuk karena ibunya lihat ada di sebelahnya, dia jadi akan lebih semangat untuk belajar. Benar. Jadi saya harus ngakuin bahwa memang istri saya itu ada di sebelah anak saya pada saat anak saya juga berjuang dalam belajar. Wah sih, peran ibu emang luar biasa ya. Ya nggak apa-apa lah, kita sebagai laki-laki dapat peran 10% jadilah. Ya gak ada masalah juga tuh. Yang penting anak-anak kita bisa diasuh oleh seorang ibu yang tepat. Nah, kayak gitu keren banget ya. Memang jadi gini, batasannya ada sampai segitu. Pernah Bu di kami itu ya, sampai orang tua itu yang ikut belajar. Itu konyol ya, konsepnya konyol. Nah, alasannya apa? Anaknya alasannya nggak masuk akal banget menurut saya. Tanding voli. Tapi emaknya ikut belajar, masuk kelas loh, bener. Itu ada loh, ada, ya. bener. Terus Mewakili. iya,
Kak izin ya, saya mau ikut kelas. Lah, emang anaknya kemana? Anak saya tanding voli. Lah, sekali dapat laporan wali kelasnya. Kedua kali saya tungguin nih. Ini ibu nih masuk lagi kan nih, saya bilang, masuk lagi itu mama dong kan saya. Bener. Akhirnya mohon izin untuk orang tua siswa mungkin bisa mendengarkan kegiatan belajar mengajar secara online ini mungkin di sampingnya aja, tidak usah ikut masuk join ke dalam kelas gitu loh. Jadi ya emang sebatas itu aja lah, jangan lebay pula. Kalau mungkin begini, oh ya saya gantikan anaknya kalau anak saya lagi sakit, ya kan? Kalau lagi sakit oke lah. Ini kan konyol, anak saya lagi tanding voli, ya ampun. Saya bilang please deh, capek. Sejalan tuh, Pak. Iya nggak sejalan gitu artinya. Aduh ya ampun konyol. Oke. Nah ini memang saya perlu maaf harus bertanya karena ini mungkin jadi informasi untuk orang tua siswa nanti tahun depan mau masuk ke Kemala Taruna Bayangkara ya. Apakah menurut Bapak dan Ibu itu ada kekhawatiran khusus Felicia menjadi bagian dari angkatan pertama di Kemala Taruna Bayangkara? Kan ini masih angkatan pertama. Iya. Kita belum tahu nih prosesnya seperti yang Bapak bilang. Kemudian bagaimana nanti outputannya? Apakah ada kekhawatiran tersendiri dari Bapak dan Ibu? Mungkin dari Ibu, monggo. Karena kelebihan Kemala ini dia banyak webinar dan dia terus menginfokan tentang semua hal lah, Pak. Mulai dari kurikulum, gurunya, penanggung jawabnya, udah tuh tujuan akhirnya seperti apa gitu. 100% sih saya percaya. Gitu ya. Yakin, karena kalau nggak yakin tuh agak sulit loh, Pak. Yes, nggak bisa teguh. Kalau kata lagu dari yakinku Ragu-ragu teguh. Susah. Iya. Oke. Ragu-ragu tuh susah. Oke. Karena ya dilapis sama doa ya, Pak. Iya. Dilapis sama doa. Pasti. Saya yakin bahwa Kemala ini bisa mengantarkan Felicia masuk ke dia jenjang berikutnya. Felicia ini ingin kedokteran. Amin. Ngikutin jejak ayahnya. Ya. Tapi dia kepinginnya tuh kedokternya ke luar negeri. Oh iya benar. Dan salah satu kelebihan Kemala tuh ya itu tadi, mereka malah sebenarnya lebih berjuang untuk siswa ini ke luar negeri. Ke luar negeri dengan kurikulum IB Cambridge. Yes. Jadi dari kelas 10, kelas 11 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dari kelas 10, kelas 11 kurikulumnya IB ya. IB terus kelas 12-nya apa kebalik? Enggak, kelas 10 Dignas, maaf, kelas 10 Dignas. Iya, masih ikut kurikulum Merdeka kan. Dignas, terus kelas 11, kelas 12-nya? Baru IB. Ya, gitu ya. Oke. Kalau saya tambahin boleh ya. Oke, monggo sekarang dari Bapak ya. Jadi kalau kami percaya 100% dengan kedepannya Felicia seperti apa, walaupun beliau ini adalah anak kami ini adalah termasuk angkatan pertama. Kenapa saya begitu percaya 100%? Karena dari awal prosesnya aja tuh udah kualitasnya tuh sangat ketat ya, dari 11.900 sekian, kemudian tahapan-tahapan tesnya itu mulai dari administrasinya ya dengan segala persyaratannya, kemudian kualitas soalnya anak saya sendiri juga mengakui kualitasnya, dan bukan hanya anak saya aja ya, bahwa teman-temannya yang lain juga peserta di KTB tersebut juga ngakuin kualitas soal KTB ini juga lumayan atau bisa dikatakan sulit lah, bisa dikatakan sulit. Kemudian setelah melalui suatu proses seleksi itu, kemudian kita juga diperkenalkan dengan fasilitas-fasilitasnya yang akan dimiliki oleh mereka. Kemudian pembimbing-pembimbingnya, guru-gurunya, orang-orang yang berqualified internasional. Ya. Artinya bahan yang tadi saya sampaikan tadi, bahannya bagus, kemudian yang bentuknya bagus, prasarana pendukung, artinya juga di situ kita dapat fasilitas, contohnya dari gedung, kemudian dikasih laptop, difasilitasi. Artinya si lembaga pendidikan tersebut juga berpikir selain guru, selain pembimbing, selain anak, juga sarananya nih harus mendukung nih, ya. Dan kami juga dapat informasi selain kemampuan intelek juga, seperti yang dibilang bahwa untuk mendapatkan orang berintelek juga akan dibutuhkan jiwa atau jasmani yang sehat ya, difasilitasi dengan
fasilitas-fasilitas olahraga. Jadi mereka lapangan ini basket tadi. ada lapangan berkuda. Oh ya. Ya, nanti ada saya nggak tahu nanti golf gitu, informasi. Jadi kan saya percaya, jasmania terbentuk, intelek terbentuk, pasti jadi nih bisa mewujudkan ini apa yang di ini. Jadi saya percaya karena memang dari tahapan awal sampai nanti di dalam pembentukannya itu adalah di tempat yang benar dan pembimbingnya juga orang berkualitas. Saya yakin akan bisa memenuhi atau mengarahkan Felix untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Gitu. Oke, ya. Jadi memang buat orang tua siswa dan siswa yang pengen mau ke Kepala Taruna Bayangkara ya ini kan terus terang aja Bima Nusantara Belajar ini juga tidak berafiliasi atau terafiliasi oleh SMA semi militer dan SMA unggul berasrama yang ada di Indonesia. Artinya kami tidak dibayar oleh siapapun kecuali dibayar sama orang tua siswa. Makanya kami ingin memberikan bukti dan informasi yang betul-betul akurat ya. Jadi ya ini orang tua siswa Felicia juga ngomong tentang Kemala Taruna Bayangkara. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ini bagian daripada promosi Kemala Taruna Bayangkara kan. Ya nanti kita juga dapat pahalanya kan gitu ya. Nggak ada masalah dong itu gitu kan. Yang penting ternyata dari kacamata orang tua memandang Kemala Taruna Bayangkara walaupun masih di angkatan pertama, seperti itu. Berarti kan ya mungkin ini sebagai masukan aja untuk orang tua di sana untuk menitipkan lagi anaknya ke Kemala Taruna Bayangkara dengan catatan, ya nggak? Dengan catatan ya memang harus benar, gitu ya. Nggak bisa yang sembarangan aja mau masuk Kemala Taruna Bayangkara, gitu. Kira-kira gitu ya. Mungkin yang mau disampaikan tadi adalah memang NB ini tidak terafiliasi. Jadi tidak ada koneksivitas atau relasi antara NB dengan sekolah-sekolah kedinasan tadi ya, semi militer tadi. Artinya NB hanya membekali secara pure, murni keilmuan, pengetahuan, kemampuan. Tidak ada embel-embel lain yang mungkin memperlancar antara si anak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang semi militer tadi. Jadi pure meningkatkan kualitas akademik anak kita. Nah, itu bukan kata saya ya. Itu saya harus ngaku. Iya, bukan kata saya, gitu kan. Karena juga nggak mungkin kan ada kong kaling kong. Iya, kayak gitu ya. Ya mungkin di luar sana juga mungkin ada komen atau unek-unek dari orang tua saya. Iya. Kamu karena anaknya berhasil kira-kira gitu kan, kita kan ada faktor negatif yang perlu kita pikirkan. Ya sekarang pertanyaan saya gampang aja, kalau yang nggak berhasil itu ada suatu faktor yang salah apa enggak? Ya, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari anaknya. Karena kan saya bilang faktor yang menentukan itu 50% dari orang tuanya. Iya kan? Bisa kita hanya nitipkan kepada nggak bisa. Tadi yang saya sampaikan contohnya ya, tadi Mama Felix juga di saat anaknya sampai jam 11 belajar tetap ya kita ada di sebelahnya, orang tua di sebelah. Saya selalu ngambil momen waktu ngajak berdua bicara gimana sekolahmu, bagaimana apa kendalamu, apa yang harus dilakukan lagi untuk meningkatkan akademikmu. Kita harus support. Jadi saya sampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu bukan di lembaga pendidikan, tapi di kita juga. Iya, di orang tuanya. Jadi kalau sekolah, kalau bimbel, ya itu kan cuma supporter. Iya kan? Yang peran utamanya jelas orang tua yang berperan gitu ya. Jadi jangan dipikir si NB mah cuman atau Kadamar cuman mengekspos orang-orang yang berhasil aja. Nah, jangan salah, kalau misalkan NB mengekspos anak-anak yang tidak berhasil, itu perlu dipikirkan efek psikologis daripada si anak. Jadi NB cukup memberikan contoh yang baik, kemudian kita koreksi, kita sama-sama mau koreksi. Kira-kira kalau anak yang tidak lolos, bayarnya sama nih, belasan juta juga. Tapi kok Felix lolos? Lah kok anak gua kagak? Padahal sama-sama di NB. Karena di NB itu jujur, memang kami tidak 100%. Tidak mungkin kami bisa menghantarkan anak ke 100% karena ada faktor X yang perlu bareng-bareng kita koreksi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi
Itu tadi biasa Pak, kalau yang namanya di medsos mah pasti aja adalah komen-komen netizen gitu kan ya. Makanya itu perlu. Tapi ya. saya harus sampaikan bahwa Siap. tidak ada kita settingan. Yes. Saya harus mengatakan bahwa anak saya ini bisa sampai lolos di KTB sampai saat ini ada peran dari NB. Ya. Itu harus sekali saya akuin sebagai orang tua ya. Terima Karena kasih, saya Pak. sampaikan bahwa pada waktu saya mendengar angka sekian belas juta itu saya kaget gitu kan. Tetapi saat ini saya harus mengatakan saya setuju ya. Kita harus mendukung tidak hanya di sekolah aja ya. Sekolah juga punya keterbatasan. Ya. Jadi kita harus menambah lagi jam atau tempat belajarnya untuk anak kita ini. Jadi sekali lagi bahwa NB berperan dalam keberhasilan Felicia untuk masuk ke KTB, cuma sebagai siswa KTB. Siap. Yang kita percayanya adiknya Felis pun kita titipkan. Nah, benar. Ya, kita akan titipkan. Jadi memang nanti katanya beliau masih berkenan menitipkan amanahnya buat Bang Ciko ya. Iya. Buat Bang Ciko adiknya Felis ini untuk belajar di kelas 8. Kelas 8. Jadi ya itulah, memang Pak sama Ibu ya, tantangan saya begitu. Jadi anak ini datang di kelas 9 dengan kemampuan dasar yang masih begini nih, masih goyang. Nah itulah makanya sekarang kami putuskan untuk NB Angkatan 10 itu kita coba dulu trial and error. Kita akan mengadakan workshop atau pelatihan tambahan. Saya tambah lagi yang tadinya hari Sabtu Minggu. Sekarang akan kami tambah lagi for every day, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bagi yang mau for every day, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 jam untuk pelatihan layak berhitung dasar versi NB. Ya, karena itu tadi saya pikir iyalah kalau orang tua siswa ngomong iya lu NB biar supaya dapat duitnya aja lu buat dari kelas 7. Oke. Ya oke, kelas 9 pun akan kami fasilitasi. Ya, harganya sama. Tidak nambah. Artinya itu 7 hari. 7 hari. Kenapa? Saya concern. Bahkan anak kelas 12 itu pernah saya coba, Pak. Aritmatik dan aljabar dasar mereka nggak bisa. Nah, landasan berpikir saya itu. Makanya, saya akan tambah kualitas, saya akan tambah jam, saya akan jaga mutu, kami akan jaga mutu, tapi kami tidak menambah biaya. Ini bukan promosi. Ini kenyataan karena memang saya berpikir lebih tanggung jawab saya. Nggak apa-apa deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat deh, dari jam 5:30 sampai jam 5:30 bagi yang mau saja. Tanpa dipungut biaya sepeser pun selain memang biaya bimbingan yang sudah dibayarkan. Baik itu cash maupun cicilan. Karena kalau saya boleh promosi di sini juga nggak terlalu memberatkan. Bagi yang cash ya monggo, bagi yang mau nyicil ya monggo, kan gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ya sedikit promosi aja sih. Itu untuk NB Angkatan 10 doang loh, Angkatan Felicia nggak ada loh. Ya berarti dari Senin ketemu Senin itu belajar terus. Ya kayak gitu. Dan niatan untuk meningkatkan lagi kualitasnya dari NB ini adalah tanggung jawab. Ya memang semakin tahun Pak, itu kemampuan anak tuh kayaknya sih semakin menurun. Bener nggak sih Bu? Tuh, ibunya ini ketua komite ya Bu ya? Ibunya ketua komite. Angkatannya Felis, 98. Di angkatannya anak saya lihat yang juaranya. Ya, oke lah, kira-kira begitu ya. Semakin tahun semakin berturun ya Bu ya. Apalagi sekarang tahun ini entah ya bulan November, Desember, Januari, Februari itu ada TKA kelas 9 maupun kelas 12. Nah, kenapa ada TKA? Nah, ternyata saya secara jujur memberikan apresiasi kepada pemerintah atau Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu disinyalir sekolahan itu memang selalu memberikan nilai baik sekali. Nah, makanya pemerintah dan Kementerian Dasar dan Menengah itu menginisiasikan kita adakan TKA kembali untuk memvalidasi
apakah iya nih si Felicia ini benar nilainya 95 misalkan gitu. Betul. Ya kan, karena memang seperti itu. Karena sekolah memang juga diomelin juga sama dinas kan. Kalau misalkan nilainya jelek dan anak naik sendiri. Nah, akhirnya sekarang dinas juga yang kelabakan. Nah, ini ada fakta menarik nih, guys nih ya. Tadinya papanya Felis ini nggak mau kalau Felis itu bimbel. Karena beliau ini ya termasuk orang didikan orang tua hebat. Saya nggak ngomong zaman dulu, didikan orang tua hebat. Nah, coba dianalisa ya. Bagaimana pemirsa di sana atau bapak ibu sekalian coba flashback bagaimana orang tua bapak ibu itu mendidik bapak ibu sehingga sekarang menjadi seseorang yang hebat. Nah, kebetulan bapaknya Felicia ini didikan orang tuanya itu hebat walaupun didikan konvensional yang memang sudah tidak bisa lagi kita terapkan lagi di generasi sekarang. Tapi saya bilang secara global, secara garis besar benang merahnya itu ada yang bisa kita ambil. Nah, kenapa Pak? Kok Bapak sekarang jadi agree, bisa jadi setuju? Bahkan ibunya Felis itu nggak ngomong loh. Kalau iya bener ya. Nah, kalau nggak ngomong loh, kalau Felis itu bimbel sampai harga belasan juta gitu. Apa yang merubah mindset Bapak? Monggo. Iya. Ya, ini fakta menarik. Jadi malu ya. Nggak apa-apa. Ini mungkin juga orang tua di sana juga ada banyak orang tua di luar sana yang hebat-hebat, Pak. Dengan berpikir, ngapain bimbel-bimbel? Gua kan udah nyekolahin lo, ya kan? Gua aja bisa jadi seorang dokter tanpa bimbel ya. Monggo, gimana Bapak? Iya, itu benar ya bisa. Iya. Jadi waktu di awal Felis ngikutin NB ini jujur istri saya dan Felis menyembunyikan itu, tidak menyampaikan ke saya kan. Suatu waktu akhirnya Mama Felis menyampaikan bahwa Felis dengan bimbingan belajar dengan harga sekian. Apa? Harga belasan juta, papanya kaget cari duit. Kita lagi butuh biaya untuk usaha-usaha yang ini kayak wasting buang-buang uang buat bimbel aja ya. Oke. Ngapain sih bimbingan belajar? Saya sendiri nggak perlu bimbingan belajar. Ya udah pelajari aja, tekun bisa kok. Jadi dokter? Bisa jadi dokter. Saya gitu. Oke. Mana saya bilang gitu. Ini saya nggak setuju. Nggak suka pokoknya nggak buang-buang dulu sampai belasan juta gitu ya, nggak guna. Oke. Kemudian saya ya harus juga membuka diri kan. Satu waktu saya bicara dengan Felis, gimana dengan bimbingan belajarmu? Kira-kira ada manfaat nggak? Dan ternyata beliau mengatakan bukan hanya bermanfaat, tapi sangat bermanfaat. Oh, sangat ditambah sangat manfaatnya. Oke. Sangat bermanfaat. Jauh Pak yang saya kakak terima di sekolah itu dengan di NB itu kayak mungkin berapa step ahead lah yang dilakukan oleh NB. Oh ya, bagi saya yang penting ini udah memberi manfaat ya. Dan jika sekarang makin lagi saya setuju gitu. Setelah mata saya melek bahwa pendidikan Indonesia itu mahal gitu. Mahal, saya bilang mahal gitu. Jadi bayangkan kalau saya itu harus spend money pada waktu dia kuliah dalam jumlah sekian ratus juta. Kenapa sih kita keberatan gitu untuk investasi sekian belas juta, tapi untuk mendapatkan pendidikan yang akan kita bayarkan ratusan juta, it's worth it lah, sesuai lah. Jadi saya setuju, dan setelah saya melihat NB telah membuktikan kualitasnya dengan anak saya berhasil diterima di sekolah unggulan, ya sekarang yang sangat setuju dan membantu atau merekomendasikan, malah mempromosikan loh teman-teman saya. Biaya pendidikan Indonesia itu sekarang kuliah itu mahal. Kalau mau dapat biaya pendidikan yang terjangkau, anaknya harus berprestasi. Untuk mendapatkan anak berprestasi, selain anaknya berkualitas, harus dapat bimbingan yang bagus. Itu makanya saya sekarang itu konsep saya udah berbeda. Saya termasuk yang mendukung untuk mendapatkan bimbingan belajar di tempat yang berkualitas. Harga sesuai lah dengan apa yang akan kita kehilangan juta, tapi kalau kita mau masuk UI sekarang itu udah 300 juta, 400 juta, sesuai lah. Malah beruntung. Tapi bisa ya? Beruntung bisa. Masuk ke UI dengan jalur prestasi bisa. Bisa. Untuk nggak usah kita bicara di kampus ya Pak, kuliahan ya. Untuk setara pendidikan di KTB itu setiap bulannya sekian ratus juta. Yes. Saya harus kehilangan uang
anggap ya kehilangan Iya. uang ya kalau kita katakan kalau bahasa berdagang. yang lebih baiknya lagi bahasa investasi. Iya, ini investasikan saya doang. investasi juta selama setahun, Hmm. tapi anak saya akan dapat pendidikan di tempat sekolah yang biayanya tuh sekian ratus juta per bulannya. Dan gratis. Sangat luar biasa. Oh, keren. Jadi MB keren. Saya Ya. udah keren banget. Papanya tadinya kagak setuju bimbel, yang ngapain buang-buang duit sampai belasan juta. Iya. Coba kalau beli pabrik kerupuk. Ya kan bisa dapat kompor-kompor. Ya. Ya puji Tuhannya, alhamdulillah NB tim kami, kita juga salut sama usaha teman-teman NB sini, alhamdulillah bisa ya berhasil merubah paradigma seorang ayah yang susah-susah nyari duit ya, walaupun cuma 10%, tapi kan gue yang nyari duit, ngapain lo masukin anak gue ke bimbel gitu kan. Nah akhirnya bisa merubah. Oke, sekarang saya mau jadi netizen yang mulutnya nyinyir. Iya Pak, Bapak kan anaknya berhasil di KTB, coba kalau ada anak yang berhasil gimana tuh Pak? Nah, ya tadi ya kalau memang misalnya anak yang mungkin saat ini belum berhasil, tapi saya yakin ya ilmu yang diberikan oleh bimbingan yang diberikan NB saat ini mungkin tanda kutip ya belum memberikan hasil sesuai harapan kita. Tapi saya yakin ilmu yang diberikan oleh NB selama bimbingan pasti akan bermanfaat di hari-hari yang akan datang bagi anak kita. Tuh. Dan jangan lupa ya di balik usaha kita masih ada faktor lain yang sangat menentukan, yaitu ibadah kita Ya. dan yang di atas ya Tuhan. Yaitu yang Doa. Gitu. itu yang sangat Ya. jadi jangan merasa kecil hati bahwa saya udah belajar di NB nggak sesuai dengan harapan, mungkin saat ini nggak sesuai harapan, tapi kita nggak tahu esok rencana Tuhan itu buat anak kita itu apa. Mungkin nantinya pas saat SMA atau waktu masih kuliah, pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan di bimbingan di NB ini justru anak kita akan katakan, saya bisa menjawab soal ini dikarenakan saya dapat bimbingan. Jadi mungkin jangan kita hanya di saat tidak sesuai dengan harapan kita langsung menjudge sesuatu itu salah. Kita langsung menyalahkan Yang Maha Kuasa, kita menyalahkan bimbingan belajar. Tapi kita tunggu rencana indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk di kemudian hari. Ini gua deh. Ini semakin kemari ya, episode kemari podcast DM ini semakin banyak dagingnya. Iya kan? Ya memang begitu kan ya. Iya sih, ya terserah netizen yang nyinyir ya apa. Ya tetaplah menjadi NB dengan karakteristiknya yang telah membuktikan itu kan fakta ya, bahwa banyak yang udah berhasil dari bimbingan belajar ini memperoleh tempat pendidikan yang berkualitas. Itu fakta. Kalaupun masih ada yang belum berhasil, ya bukan berarti orang itu udah pasti gagal, tetapi mungkin kesuksesan yang tertunda. Betul, ya luar biasa sekali. Mungkin nanti juga orang tua siswa di luar sana jangan pernah coba kita sama-sama berpikir, apakah suatu lembaga pendidikan itu bisa menjamin anak kita itu bisa sukses? Nah, nggak bisa. Karena lembaga pendidikan bukannya Tuhan. Yang simsalabim jadi apa, prok, Felicia jadi dokter, bless. Nah, nggak mungkin, gitu kan? Karena kita bukan Tuhan ya. Ya memang gimana sih NB ini udah kasih duit belasan juta, masa anak gua kagak bisa fisika? Lah ya memang lain padang, lain ilalang, lain anak, lain penanganan, beda-beda anak. Misalkan mungkin nanti Felicia dengan karakter seperti ini juga akan berbeda dengan Bang Ciko dengan karakter seperti itu. Ya kan? Yang penting adalah bagaimana caranya nanti orang tuanya yang mengolah. Karena biar bagaimanapun satu guru satu ilmu, jangan saling mendahului. Peran orang tua lagi, karena kan kok Felicia bisa berhasil adanya enggak, ya mungkin nanti kami akan minta bantuan orang tua, tolong dong Bu, tolong dong Pak, mari kita kerjasama buat bareng-bareng meng-create another Felicia tapi di Bang Ciko. Kira-kira gitu ya, Ibu ya sama Bapak ya. Oke, ini keren banget sih ya. Tiap episode makin bagus, makin banyak dagingnya, makin banyak fakta-fakta terkuat, makin banyak bukti-bukti yang
ya undeniable, ya memang begini adanya karena memang NB berdiri berdasarkan ya memang apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya minta tolong buat Bapak dan Ibu untuk memberikan pesan motivasi kepada orang tua di luar sana. Satu, untuk memberikan pesan, kritikan, dan masukan yang bisa membangun Bimbel Nusantara Belajar, khususnya untuk nanti. Terima kasih banyak sudah lagi mempercayakan salah satu anaknya ke Bimbel Nusantara Belajar untuk dibimbing. Itu suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Mungkin ada suatu kritik yang harus kami perbaiki. Mungkin awalnya monggo dari Ibu. Kalau saya pribadi begitu Kemala mengumumkan, salah satu yang langsung saya hubungi itu adalah NB. Oh iya, alhamdulillah, betul. Sama Kak Bella ya. Terima kasih Felicia lolos. Siap. Karena saya percaya memang bantuan NB nggak ini luar biasa lah. Mereka bimbingan pelajaran yang mereka berikan itu sangat sesuai, sangat mendukung sampai anak saya itu lolos ke Kemala. Siap. Sesuatu yang mungkin dianggap mahal itu kadang-kadang kita melihat angka. Tapi prinsip saya, daripada saya nanti membayar ratusan juta untuk mencapai cita-cita anak saya yang masuk dokter, biarlah saya mengeluarkan sedikit, bukan sedikit, mungkin banyak ya, 18 juta atau berapapun itu. Tapi kalau masuk Kemala ini ratusan juta, mungkin kalau melihatnya kayak aduh nggak mungkin dia akses sekolah. Tapi hanya dengan kita, aduh terima kasih MD, terima kasih anak saya bisa dengan beasiswa 0%. 0%, memang. Saya nggak ada membayar 100%. Saat saya tidak ada membayar sedikit pun. Biasanya 0%. Iya, 100%. Pokoknya hanya dengan modal tahun 2024 itu saya membayar. Akhirnya saya dapat 100%. Beasiswa gratis selama 3 tahun dengan kualitas pendidikan yang IB, I sama B. Berhutang sekali lagi, Ibu jangan takut berhutang untuk sekolah anakku. Oke, berarti sama seperti yang dibilang sama Pak Lono ya, papanya Hanuna. Untuk anak kita jangan pernah takut miskin. Iya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ya kalau bagi ada orang tua siswa di luar sana yang akan masih membandingkan antara harga sekian dengan harga sekian, ya coba lebih didetailkan lagi kira-kira harga sekian itu kenapa kok dia bisa jadi harga sekian? Kenapa kok lebih tinggi harganya daripada harga sekian gitu loh, atau lebih dari yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin pesan dari ibunya, sampai ibu juga udah nggak bisa berkata apa-apa karena udah diucapkan berkali-kali. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Bapak udah membantu kami juga sehingga terciptalah mudah-mudahan generasi Indonesia akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa nanti ke depannya. Gitu loh, bisa kita banggakan paling tidak menjadi macan Asia kembali. Oke Ibu, kritikannya, ada sarannya untuk MB kira-kira apa Ibu? Enggak. Ntar bisa nggak bohong loh. Oh, bener-bener nggak ada katanya. Dari saya perkenalan sama MB pertama kali itu yang saya tuh sangat suka sama komunikasi. Responnya cepat. Ya, waktu Felicia ada kegagalan, ini gimana Pak? Ini kok nilainya begini? Ya Bu, Ibu dia mana-mana tuh waktu wali kelasnya. Iya. Oh iya ya, sabar Bu, gampang. Nanti kita akan lebih fokus lagi ini. Waktu Pak, saya nggak tahu itu seorang perempuan, saya panggil Pak Mas saya. Tolong Felicia gini-gini. Siap Bu, kami akan bantu. Jadi sangat komunikasinya bagus loh. Luar biasa. Menanggapinya tuh cepat. Iya. Setiap saya ada masalah, setiap saya ada
Pak ini gimana? Waktu pendaftaran tuh mereka bantu loh. Ini Bu, ini gini coba gimana Bu kalau ini. Ada solusi-solusinya. Iya. Jadi jangan, saya rasa kalau kita kan nggak ada ya. Kalau harga enggak lah. Oke. Termasuk ya. Worth it lah. Iya, oke, murah. Oke. Ya, jadi begini, ini dengan catatan ya. Jadi ya kita sebagai orang tua juga harus cerewet. Ya, bangun. Ya, mohon maaf karena yang kita perhatikan bukan cuma anak kita aja. Iya, banyak. Ya, jadi kalau misalkan ibu atau bapak, gua kan udah bayar sama lo, ya lo harus lebih komunikatif sama gua lah, lo harus lebih, maaf kita bicaranya yang enak aja, coba nggak terlalu pusing. Kamu harus komunikasi sama saya lah, ingatkanlah saya kalau begini, karena kan pikiran saya bukan cuma ngedidik anak saya aja. Nah, ibunya, mamanya Vesya nggak gitu, kami siap untuk dicereweti, it's okay, gitu loh. Kalau misalkan apa yang perlu kami bantu, monggo, ngomong aja lah. Kalau misalkan diem aja malah kita tahu. Iya kan? Benar. Nah, nanti kita bagus. lah iya, karena ada komunikasi dua arah yang terjalin antara ibu dengan kami. Punya wali kelas sendiri loh. Punya wali kelas untuk konsultasi. Selain juga kalau misalkan konsultasi sama saya juga boleh. Gitu ya. Ya, jadi terima kasih banyak. Itu yang nggak tahu, puji Tuhan, alhamdulillah ya, memang ibunya nggak ada kritikan, ya alhamdulillah. Jadi mungkin dari Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau saya sih berbagi dengan orang tua yang ada di luar sana, bahwa kita harus sadari keberhasilan atau kegagalan anak kita itu tidak boleh hanya diserahkan pada satu pihak. Ya. Jadi keberhasilannya ada dari pihak anaknya sendiri sebagai tokoh utamanya, pemeran utamanya. Kemudian ada kita orang tuanya yang selalu dan menghabiskan waktu paling besar, dan juga disupport dengan lembaga belajar atau pelajaran bimbingan belajar atau sekolah. Ya. Jadi kalau salah satu dari tiga unsur ini ada yang tidak teguh, tidak konsisten, memperhatikan, pasti itu akan ada impact-nya. Apakah itu menyebabkan sebuah kegagalan, dan tidak perlu kita menyalahkan, melemparkan sebuah kesalahan itu pada suatu lembaga, ya. Tapi ada baiknya itu menjadi koreksi bersama, ya. Dan yang penting itu adalah dari komunikasi, ya. Komunikasi kita keluarga dengan anak, komunikasi anak dengan pembimbingnya, bimbingan belajar atau sekolah, komunikasi sekolah dengan orang tua, kira-kira nih anak saya seperti apa. Jadi ayo kita sama-sama memperhatikan anak kita demi masa depan, sediakan waktu, sediakan perhatian untuk anak kita supaya dia juga bisa menyampaikan kendalanya dan apa yang dibutuhkan dan apa yang telah dicapainya dan apa yang butuh disupport untuk anak tersebut, ya. Itu terkait dengan untuk bagaimana kita mau mendapatkan keberhasilan atau meraih keberhasilan dari anak kita. Kemudian kalau terkait dengan kritikan atau saran, saya mungkin karena kami sebagai pihak yang banyak mendapat manfaat dari MB ini, mungkin lebih kepada saran, ya. Kalau saran saya, terus jaga kualitasnya, Pak. Ya, saya yakin Bapak tadi kita banyak bicara bagaimana Bapak menuturkan bagaimana konsep dasar dari NB ini, ya. Kemudian bagaimana menjaga kualitas NB ini mulai dari perekrutan tenaga karyawannya, gurunya, ya. Jaga, Pak, kualitas tersebut, ya. Dan jangan pernah untuk menutup diri menerima inputan pengembangan dari lembaga-lembaga yang sejenis, ya, Pak, ya. Artinya lembaga bimbingan belajar yang lain. Karena hanya orang maju hanya akan mau kalau dia membuka diri, karena kehidupan ini adalah dinamis. Dan saya selalu menitipkan ke Bapak juga, Pak, bahwa tanggung jawab masa depan generasi muda kita ini ada di kita, salah satu di Bapak, ya. Sebagai lembaga bimbingan belajar, Pak. Saya yakin di balik dari biaya atau biaya operasional yang harus dipikirkan oleh Bapak, tapi saya yakin dari seorang Bapak tadi saya bicara ada rasa tanggung jawab, di mana sudah terbukti nyata, ya, bahwa di angkatan 10 ini ada terobosan baru, ada penambahan jam
belajar ya Pak, Iya. di luar dari Jamtut, itu adalah bukti nyata Iya. bahwa Bapak dan dengan Nusantara Belajar ini punya tanggung jawab bagaimana generasi muda Indonesia ini akan berkualitas Iya. dan bisa bertanding di kancah internasional. Iya. Ya, saya sangat yakin dengan kita tadi berbicara, saya melihat Bapak ada niatan dan sudah akan ada langkah nyata, yaitu program untuk menambah jam belajar. Kami mengucap secara pribadi, saya pribadi dengan orang tua Felis mengucapkan banyak terima kasih Bapak, ya banyak terima kasih sekali karena telah membimbing Felis selama setahun, mulai dari bulan Mei kemarin sampai Felis bisa tahap ini, bisa mengalahkan 11.000 sekian orang dan terpilih menjadi salah satu siswa di KTB. Ya, kami tetap butuh dukungan doa dari Bapak pastinya supaya Felicia bisa berhasil Pak sesuai dengan harapan kita, bisa mengembang atau membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Amin. Kami juga doakan supaya NB ini bisa berkembang ke depannya. Amin. Bapak dan staf guru, pembimbing-pembimbing di sini diberi kekuatan, diberi kesehatan ya Pak ya, diberikan jiwa membimbing yang luar biasa untuk bisa tetap diberi kekuatan untuk membimbing anak-anak kita ini. Amin. Saya ucapkan sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih yang tidak terhingga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa anak saya bisa keterima di KTB Pak. Yes. Ya, saya juga kak. Oke, terima kasih banyak Bapak sama Ibu atas kepercayaannya. Terima kasih Bapak sama Ibu sama Felicia juga sudah berkenan berbagi saya mendirikan Bimbel Nusantara Belajar ini dari minus. Bahkan ruangan yang Ibu sama Bapak tempati sekarang dulu ini dijebol. AC-nya kami bagi dua. AC yang itu adalah dari sumbangan orang tua juga pada saat itu. Waktu saya pertama diri ini memang tahun 2015 privat. Itu 1,5 jam. Saya merasa tahu diri ya, karena belum terbukti. Cuman dibayar 50.000 aja. Tahun 2015. Jadi memang ya saya akan berjuang Pak. Bagaimana caranya Indonesia ini bisa punya orang-orang yang bukan hanya pintar, tapi yang benar, yang punya etika, moral, dan norma-norma budi pekerti yang luhur sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh agama, gitu ya. Saya pengen memang jiwa nasionalisme mereka tetap ada bendera merah putih terus berkibar, dan Pancasila ini terus ada karena keduanya ini adalah perjuangan pendahulu kita yang memang tahu bahwasanya Indonesia itu hebat, keren, dan orang di luar sana tidak mau Indonesia itu hebat. Karena kalau Indonesia itu hebat, maka mereka akan terancam. Ya. Jadi mari coba sama-sama kita renungkan sebenarnya mau dibawa kemana sih arah bangsa ini. Ya, itu cuma intermezzo kecil saya aja, mungkin saya salah persepsi gitu ya, karena mungkin siapalah saya gitu, tapi saya sebagai pemerhati saya pikir ya sudahlah, yang saya bisa lakukan adalah saya mencoba mencetak anak-anak yang bukan hanya benar tapi pintar. Bukan hanya pintar tapi benar. Nah, karena saya yakin Indonesia banyak sekali orang pintar. Tapi saya nggak tahu, menurut saya ya. Menurut saya itu Maya, kalau saya salah ya mohon maaf. Oke, sekarang saya mau tanya sama Felicia. Nah, Felicia, kamu waktu daftar NB, kan kamu tahu NB itu spesialisnya masuk SMA semi militer dan SMA unggul berasrama. Yang kamu targetkan itu SMA semi militer atau SMA unggul berasramanya sih sebenarnya?
Sebenarnya lebih ke arah SMA unggulan berasrama. SMA unggulan berasrama. Pada saat itu apa yang memotivasi kamu pengen bersekolah di SMA unggulan berasrama? Triggernya apa? Triggernya? Karena apa ya? Kan kalau aku dulu udah sempet pernah merasakan tuh kalau pernah berkurikulum yang tinggi ya, kayak misalnya Cambridge tuh pernah merasakan, dan tuh jauh banget. Kayak di Cambridge tuh kalau nggak tahu deh sekarang kelas 1 SD itu udah dikenalin bagaimana pecahan, gimana sejarah Amerika tuh pokoknya udah dikenalin. Cuma pas aku udah pindah ke sekolah lainnya tuh kayak nggak sinkron apa ya. Dan cita-citaku tuh pengennya kedokteran kan, tinggi, terus pengen merasakan apa tuh ya, ingin mengibarkan bendera merah putih itu kayak sampai ke luar negeri gitu ya. Keren, sip. Pengen ya gitu ya. Sip. Jadi terus aku sadar juga kalau aku bukan orang yang berlebihan, cuma nggak berkekurangan. Jadi aku kayak pengen nyari cara gimana sih biar dapat sekolah yang bagus. Karena kalau kita tahu tuh sekolah-sekolah bagus Indonesia tuh pasti mahal, banyak mahal ya. Cuma aku sampai terus aku browsing, ketemu lah ternyata emang ada SMA unggulan berasrama di Indonesia dan menyediakan beasiswa ya di situ bang 100% ya. Okay. Nah, ya, jadi di situ aku kayak termotivasi pengen lah di situ, karena aku yakin kalau aku dari situ pasti aku bakal dibentuk benar-benar di situ. Oke, luar biasa ini. Ya, benar tadi kata mamanya Felicia. Yang paling kita bingung ya Bu ya, kalau ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Bingung ya? Iya, lah, ini aku gimana sih? Belajar 9 tahun, nggak bisa habisin duit orang tuanya. Iya. Kadang saya tuh ya yang masih saya belum bisa petakan itu ya bagaimana ya Felicia, kok kamu, kita balik ke sebelumnya deh, kok kamu bisa punya pemikiran sampai sejauh itu apa sih gitu. Kadang-kadang pengen gali deh, gimana sih kok kamu bisa punya pemikiran gitu tuh gimana? Karena apa ya, tentu pasti ada dari mama papa ya, kayak ngasih tahu kayak pendidikan tuh benar-benar membantu sampai ke masa depan, sampai kamu mati itu pasti kamu bawa yang namanya ilmu kan. Yang namanya manusia pasti selalu belajar tiap hari, pasti ada aja hal baru yang kita pelajari ya. Jadi ya memang dari mama papa ya, apalagi kan kalau aku orang Batak kan, kalau filosofi pokoknya sampai buat pendidikan tuh segala-galanya, pokoknya buat pendidikan sampai meskipun sampai berhutang, sampai pun jatuh miskin, tapi yang namanya pendidikan tuh pasti berguna suatu saat nanti kan. Jadi itu yang benar-benar memotivasi aku, kayak aku harus dapat yang lebih, benar-benar lebih. Iya. Ini mah kalau punya anak 12 juga gue mau. Begini gue beneran. Waduh, ini anak ya, bener. Punya anak kami ini termasuk anak yang pengertian dengan orang tua. Kami sangat bersyukur. Iya loh, bener loh. Iya. Kalau saya lebih melihat sebenarnya bentuk keprihatinan atau bentuk perhatian Felicia ke kami, karena dia pengen meraih cita-cita tinggi ya, tapi dan satu pihak dengan orang tua saya ini ada keterbatasan ya, sehingga solusi dari semua permasalahan ini adalah saya harus mendapatkan sekolah yang unggulan yang dengan berbiaya murah atau gratis. Nah, untuk mendapatkan sekolah berunggulan murah dan gratis ini, kalau saya hanya mengandalkan sekolah kayaknya kurang deh dengan pendidikan formal SMP yang sekarang, sehingga dia menyampaikan ke kami, saya butuh tempat yang bimbingan belajar. Nah, dan beliau juga tidak hanya melemparkan permasalahan ke kami, tapi juga kasih solusi. Pak, saya butuh bimbingan belajar. Nah, itu kan masalah ya. Bimbingan belajar yang macam mana nih? Kita nggak tahu. Tapi juga kasih solusi. Wah, ini ada yang bagus namanya Nusantara Belajar. Makanya kita kasihkan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kenapa dia memilih sekolah unggulan untuk yang berasrama tadi, orientasi itu ya karena beliau sangat menyadari orang kalau dengan jalur normal mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi berkualitas, kayaknya orang tua saya nggak akan mampu. Jadi saya harus dapatkan sekolah SMA unggulan yang gratis, yang bisa memberikan saya peluang untuk masuk perguruan tinggi yang dengan cara murah. Iya, makanya saya bilang tadi kalau misalkan punya anak 12 kayak Felicia, mau saya juga jangan.
nggak usah susah, ya nggak? Yang penting kita kasih belajar aja sudah selesai kan? Ya kamu mau kemana ke toko bola? Oke, Kak Damar mau tanya lagi. Ketika kamu cita-citamu di situ, motivasimu begitu, triggermu seperti itu, kenapa kamu pilih NB? Kenapa ya? Ya, indikator apa yang kamu lihat? Kalau aku tentu lihat dari, kalau aku kan tipe itu ngelihat dari hasilnya tuh ya, bukan hasilnya apa ya. Maksudnya kayak mereka NB tuh bisa menghasilkan misalnya kayak sampai ke Taruna Nusantara, ke Pradita Dirgantara, tuh banyak ya yang lolos. Terus selain itu aku ngeliat metode belajar NB tuh bilingual kan, modulnya aja tuh disediain ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa belajar. Terus dan aku paling suka main B tuh kayak memaksa aku tuh kayak waktu lu tinggal segini, misalnya kalau NB kan ada kuis kan habis dari apa tuh pembelajaran misalnya cuma 15 menit harus ngerjain 10 soal. Terus aku kayak ke-trigger kayak ini satu soal harus ngerjain bisa dan itu sistem penilaiannya tuh persis kalau bener ada 2, terus kalau ada salah pun minus. Jadi kok aku jadi tahu strateginya, kalau aku nggak tahu kayak mending aku simpan, misalnya diem aja. Terus aku yakin langsung gitu. Jadi benar-benar NB tuh kayak ngajarin cepet-cepet, gak ada lagi waktu buat jalan lambat pokoknya cepet deh. Itu deh paling aku suka. Yang pertama tepat, yang kedua harus cepat ya. Karena kalau tepat aja nggak cepat percuma, cepat juga nggak tepat juga percuma, gitu ya. Oke, jadi memang itu yang indikator Felicia. Oh, memang begini gitu ya, sehingga juga ya. dari alumni ya. Alumni yang udah dihasilkan dari Alumni ya. Jadi udah ada hasil nyatanya ya, gitu. Oke, nah ini nih, kan waktu di NB itu kan ada namanya latihan soal, ada kuis, ada latihan mandiri atau PR. Ayo kamu sering ngerjain, aku banyak yang nggak ngerjain atau latman? Sering cuma kayak pernah sekali doang deh kelewat. Nah, menurut kamu peran-peran itu seberapa besar mendukung kemampuan akademik kamu? Tentu berpengaruh banget ya, apalagi kalau udah yang membahas berhitung kayak fisika misalnya atau matematika tuh aku sangat membantu ya. Berlatih kembali. Iya, berlatihnya tuh lumayan sangat deh. Terus dari latihan soalnya tuh mungkin awalnya aku nggak ngerti, tapi bukan berarti aku berhenti di situ. Aku pelan pengen kenapa gue nggak bisa sih? Kenapa? Iya. Malah ke-trigger ya? Iya, jadi banyak yang nyerah loh. Iya. Banyak yang nyerah. Di situ ya udah aku baca-baca dan emang latihan soalnya tuh susah ya. Cuma kalau udah ngerti tuh ada sensasi seneng ya. Oh, akhirnya gue ngerti nih. Iya. Oke, ada sensasi gitu ya. Iya. Terus kalau udah kuis kan waktunya cepat-cepatan, mungkin hasilnya aku nggak maksimal ya, aku nggak semaksimal yang lain, pasti ada yang lebih dari aku kan. Jadi aku kayak termotivasi, belum lagi ada latman. Jadi latman tuh aku udah ada trigger. Mandiri iya. Ya. Gimana triknya, coba gimana? Nah, aku tuh kan udah hampir kita 5 sampai 6 lah ya, 6 mata pelajaran kan. 6. Berarti itu ada PR-nya 6 lah. 30 soal esai. Iya. Nah, di situ aku pokoknya kalau kita kan sampai Rabu ya penutupan. Iya, 2, 3, 5, 9 Rabu ya. Iya. Di situ jadi kalau aku tuh misalnya hari Senin tuh aku mulai cicil, misalnya yang susah-susah dulu kayak aku ngerjain 2. Jadi aku tipenya tuh Senin, Selasa tuh 2 mata pelajaran. Jadi hari Rabu ya aku tinggal 1 mata pelajaran, jadi lebih santai kan. Jadi hari pertama itu aku malah yang susah-susah, baru yang hari berikutnya tuh menurut aku udah mulai bisa ngikutin gitulah. Udah bisa ngikutin iramanya ya. Iya. Jadi intinya kalau latman tuh lebih ke arah gimana ngajarin aku tuh bisa mengatur timetable aku malamnya. Karena di sini ada sekolah, di situ ada kegiatan aku ikut organisasi. Itu timetable aku semuanya terbagi sampai malam. Dan aku seneng sih pokoknya
timetable aku jadi diajarin gitu sih. Oke, memang dipaksakan untuk itu. Iya, betul. Ya untungnya kamu termasuk anak yang kalau dipaksa bukannya makin down, tapi dipaksa malah makin panas. Oke, ya. Jadi menurut Felicia nih, kenapa harus ke Kemala Taruna Bayangkara? Kalau kenapa harus Selain dari tadi papa sama mama, kalau sekarang udah sadar, oh iya gitu, kenapa? Kalau itu sih kenapa harus aku udah ngeliat apa tuh kurikulum IB tuh mungkin salah satu kurikulum paling susah di dunia ya. Aku ngeliat jadi kalau aku misal udah bisa mencapai IB menurut aku kayak pasti nanti pas udah di dunia nyata kayak di dunia kerja tuh aku pasti udah bisa beradaptasi sama kesulitannya ya. Jadi kenapa harus? Ya aku pengen nyoba. Jadi nanti kalau suatu saat aku udah masuk misalnya ke kerja jadi dokter itu pasti udah mulai terbiasa lah gimana susahnya, gimana nyari solusinya. Jadi itulah. Terus selain itu aku pengen banget ngerasain anak-anak yang dapat beasiswa gitu ya. Aku kayak ngelihat misalnya aku salah satu fans saya kayak Maudy Ayunda kan, dia tuh hebat sampai masuk Harvard kemudian Stanford. Terus aku juga suka banget ngeliatin anak-anak yang belajar, misalnya dia masuk ke Yale, masuk ke NUS, tuh keren-keren banget. Aku jadi kayak pengen gimana ya, jadi mereka tuh kayak dapat beasiswa seenak itu ya, ternyata ya. Jadi aku kayak harus, ya, ya pasti. Saya wondering aja loh, kamu umur berapa sih? Aku 15 tahun sekarang. Wah, diperem lah. Iya, nyampe. Itu sih bingung, bener kata ibu tadi, jarang anak yang kamu mau kemana ya? Terserah mama sama papa aja kayaknya. Tapi di usia 14 ya? 14, 15 tahun ini itu memang gift sih, kalau saya bilang sih memang ya anugerah, tapi ya nggak gitu-gitu amat gitu. Kita pasang ya udah kalau gitu nggak usah belajar lah, kita temu gift aja atau itu ya nggak juga. Kalau kami malah termotivasi Pak, karena kami bilang Tuhan sudah kasih kami anak yang luar biasa. Yes. Tinggal kami nih di dunia ini gimana mempolakan ini anak sesuai yang telah diciptakan Tuhan gitu loh. Bukan kami malah jangan merusak dia. Iya. Itu aja yang motivasi. Aduh, dari sini sudah pintar, Tuhan kasih talenta begini-begini. Wah, kami harus dukung. Iya. Itu yang peran kami orang tua tuh lebih ke situ sih Pak. Iya. Nah, ya berterima kasih banget lah sama Tuhan. Iya, memang wajib. Nggak kesulitan lah untuk menghadapi Felis. Iya. Gitu loh. Ya kesulitannya paling ya itu aja yang tadinya sedikit-sedikit ke media, baca buku. Nggak apa-apa. Terpaksa ya kita coba nungguin, kalau enggak ya terpaksa saya juga duduk berjalan, walaupun dia baca pelajaran, saya baca novel. Nggak apa-apa, itu tetap baca. Iya, kalau baca buku apa ya tentang orang gitu ya, tentang ya siapa aja lah sih gitu. Ya itu aja sih. Ya Tuhan udah kasih yang terbaik, tapi jangan sampai kita yang merusak. Oke, ya luar biasa sekali. Memang saya yakin Bu, kalau Tuhan itu pasti menitipkan anak ke seseorang itu pasti sesuai dengan kekuatan si orang tua tersebut. Ya, kayaknya nggak mungkin Felicia jadi anak saya. Nggak mungkin. Karena mungkin kalau Felicia jadi anak saya, motivasinya kurang untuk jadi dokter. Gitu ya. Jadi ya walaupun memang anak saya yang pertama, akhirnya termotivasi juga jadi calon seorang dokter. Jadi saya yakin nanti mungkin Bang Ciko juga sama. Ini ada orang tua hebat. Felicia begini, Ciko begitu. Saya kok yakin gitu loh. Pasti nanti ada. Pasti akan begitu gitu loh maksud saya. Tantangan saya Ciko Pak, jujur. Tantangan saya mau buktikan ke dunia, ke orang-orang bahwa orang selalu bilang lu enak karena anak lu udah terbentuk. Nah, benar. Saya bilang oke, saya keluarkan
pure emas Tuh, saya. kan? Itu saya bilang. Saya keluarkan pure emas saya Nah. di Ciko. Nah, Dari segi orang Batak dia Ah. sangat berharga. Yes. Seorang Betul. laki-laki di keluarga saya. Betul. Ya. betul. Dan ini kerja keras. Dia tahu kata. Dia kan mau saya kan? siput doang. Ah. Kalau ini kuda. Tuh. Saya kuda loh. Nah. Ini siap-siap nih. Iya. Saya pakai tenaga kuda loh. Wih, Kuda band. Berapa horsepower? Dijelasin susah, dilembekin susah, tapi cuma saya sudah tadi setelah saya tukar pikiran sama Bapak, ya kami akan diskusi Siap. kenikmatan yang harus kita cabut dari Bener. Coba. Ada inputan yang baik luar biasa yang kami Iya. dapat pelajaran dari Bapak bahwa memang kalau menghadap ya cabut aja fasilitas yang cabut aja pasang sepatu mau sih kenikmatan Ciko tuh handphone ya kok. Oke. Nah, berarti bener kan, nggak salah kan? So, kalau misalkan Ciko anak saya mungkin ya mungkin saya nggak setega itu. Iya, pasti Tuhan itu merencanakan ini si anak si Ciko di situ, nah, Felis juga di situ, ya udah ada plus ada minusnya, udah ya didik ya. Saya yakin pasti itu. Pasti kalian punya lah orang tuanya, pasti makanya udah 50% orang tuanya kan yang undang kita. Kita masih tanggung jawab, bukan NB yang tanggung jawab. Kita orang tua. Iya, benar, oke. Kadamar mau tahu sebagai koreksi buat tim Litbang dan Kadamar juga tentang soal-soal PPDB SMA Kemala Taruna Bayangkara, ya. Mungkin ini juga masukan yang bagus buat Kadamar karena Felicia sendiri yang menjalani di bimbel di NB, menjalani tes di Kemala Taruna Bayangkara. Pertanyaannya adalah seberapa besar korelasinya antara apa yang sudah kami ajarkan, apa yang sudah kami latih dengan soal-soal yang keluar pada saat seleksi akademik SMA Kemala Taruna Bayangkara. Monggo. Kalau aku ya jujur, kalau SMA Kemala Taruna Bayangkara kemarin tuh soalnya aku nggak pernah ketemu soal kayak gitu, nggak pernah. Sampai aku kan kepo ya orangnya, jadi pengen tahu nih tipe soal dari mana. Aku belum ketemu sampai sekarang, nggak tahu tuh siapa yang nyiptain soalnya ya. Cuma kalau buat yang pengen masuk Kemala, pokoknya kalau NB ini yang menyediakan konsep ya, misalnya konsep dasar fisika tuh materinya gini, biologi gini, yang penting kita ngerti. Paham? Iya paham. Jadi kalau misalnya di soalnya Kemala tuh tipe yang menganalisa. Jadi misalnya biologi itu cuma 5 jawabannya, aku ingat banget tuh di biologi ya, seleksi pusat kemarin jawabannya cuma 5. Sangat betul ini, betul ini, betul ini, mungkin ini, tidak mungkin ini. Dia cuma gitu doang, cuma 5 aku ingat semua 5 atau 10 soal tuh 5, semua jawabannya cuma itu, tipe itu. Jadi aku cuma kayak misalnya soalnya ini aku coba hubungin sama yang aku udah pelajari dari NB kan. Misalnya NB mengajarkan gini, aku kayak coba nyambungin deh gimana itu kayak bentuk permasalahannya. Misalnya ini materinya, ini permasalahannya. Konsep dasarnya ini, problem solvingnya harusnya begini. Iya. Oke, terus? Jadi itu kalau NB ya sebenarnya konsep dasarnya itu udah bagus banget ya. Kemudian kalau matematika kemarin tuh aku sempat nyari ya soalnya. Aku ketemu akhirnya baru satu tuh matematika. Itu kayak setara sama masuk SIMAK UI. Bener-bener SIMAK UI. Tuh. masuk ke kerjaan ya. Iya. Aku kaget kemarin nyari-nyari kan sama lagi viral kan SIMAK UI itu kemarin. Aku nyari. Jadi aku cari contoh soalnya SIMAK UI. Ketemu tuh satu soal mirip banget sama yang dari Kemala tuh, dan tuh ada materinya dari NB. Jadi kayak nggak susah, sebenarnya nggak susah, tapi yang penting ngerti konsepnya. Jadi tinggal kerjain apa yang ngerti, jadi tinggal sambungin aja sih. Iya. Ya, berarti memang ya di NB nggak ada bocoran soal, di NB juga ada kisi-kisi. Iya. Menanamkan fondasi Iya. ya untuk anak-anak lebih jauh lagi berpikir menganalisa
Karena kalau memang menurut saya, menurut kami, menurut tim NB, kalau kita kasih soal-soal yang sudah seperti simak UI di usia anak 14 sampai 14 tahun ya, kira-kira nggak sih ya kan dengan kompetensi akademik yang seperti sekarang ini loh, ya kan? Kira-kira nggak sih kalau kami itu ngeluarin bisa nyampe nggak itu ditelan, nyampe nggak itu dicerna, kan begitu ya. Betul. Kita sih bisa aja mau soal kayak apa, cuman kan pikirnya gimana caranya kami mendeliver materi itu, ya kan? Nyampe nggak nih pola pikirnya, kan gitu ya. Jadi begitu ya kira-kira. Tapi pasti tetap ada korelasinya. Ada. Yang penting sadar. Kembali ke siswanya yang mau mengembangkan diri. Ya. Dasar-dasar fundamennya tuh udah diberikan oleh NB gitu. Ya, Nah, ya. sekarang bagaimana logiknya dia mau mengembangkan itu gitu ya. Oke, ini kadang sebenarnya udah nggak ada lagi yang mau dibahas. Cuman kadang masih wondering ya, gaya belajarmu tuh kayak gimana sih? Wah, Ya, itu memang yang saya sendiri bingung juga gitu. gaya belajar aku ya. Sebenarnya aku tuh terpengaruh dari papa. Hmm. Jadi papa tuh kayak aku ingat banget waktu kelas 3 tuh papa pernah 3 SD? ngajarin. Iya, kelas 3 SD. Oke. Papa bilang kalau mau belajar itu baca, tapi sambil diucapin. Jadi ibarat kita mata kita udah ngeliat, kita mengucapkan dari mulut dan kita mendengar dari telinga. Jadi udah masuk ke otak tuh semua. Cuma aku nambahin lagi, aku tipe yang nulis. Nah, cocok. Nulis lagi. Jadi kalau aku udah baca, Siapa? Oh. Kakak Kafis. Satu. Oh. Maaf, pena habis sih bilang, Kak, beli penanya jangan 5, beli aja 10. Karena setiap satu habis NB kamu teriak, maaf Kak Kafi. Dia tipenya pena cuma cocok Kak Kafi. Hanya satu itu, yang lain dia nggak cocok. Jadi memang berbeda. Kalau kita jalan ke mall, kalau anak-anak seusianya dia mungkin lebih ke tempat yang game atau main ya, gitu permainan. Monis lah. Tapi kalau dia sedikit berbeda. Ya kalau nggak ke Gramedia, ya tempat alat stationery gitu, mencari-cari untuk peralatan penulisannya. Karena dia suka melukis ya. Iya. Bisa nih Pak. Sekarang saya pergi ke Senen kemana 4 jam, dia di Gramedia. Kami taruh. 4 jam itu kuat. Buat segitu. Wah, ngapain ini? Bisa dari jam 10 mama masih lama, masih sampai jam 4 sore bisa dia. Oh, udah jam 10 pagi. Iya. Jam 4 sore. Kami drop, nanti kan saya bilang gak ada uang, dia bisa mau makan, makan. Oke. Enggak, ternyata nanti dia belum. Dia bawa lah, belum makan. Astaga. Iya, oke. Jadi, ya, saya sampai speechless mau ngomong gimana. Mungkin ini koreksi ya, koreksi juga buat saya. Saya mesti juga menemukan si anak ini bagaimana mengembangkan potensinya dengan beraneka macam gaya belajar anak-anak yang unik. Iya. Itu yang memang saya sampai sekarang juga masih melakukan sebuah, ya bukan penelitian ya, pengamatan sih sebenarnya. Gimana Felicia yang gaya belajarnya audio, visual dengan gerakan. Ada yang anak-anak itu gaya belajarnya dari online gitu ya, online dia mesti makan, baru dia nyambung. Nah itu yang memang saya harus belajar psikologi. Oke, tapi pun di alat tes psikologi juga saya belum bisa menemukan suatu kepastian gitu. Kalau si A dengan karakter begini, gaya belajarnya begini, gaya hidupnya begini, nggak ada gitu. Jadi emang penelitiannya juga kayaknya belum ada kali ya Pak ya? Iya. Jadi agak sedikit sulit ya mengarahkan gitu ya dari. Dan gambar dia penuh tempelan loh Pak. Dan tempelannya tempelan pelajaran. Sampai lemari itu penuh Itu. tempelan. Rumus ini tet, ini tet. Dan kalau ada IPA tet. Pokoknya lukisan. Ya, jadi tadi
mungkin faktor keberhasilan dia memang dari si anaknya sendiri. Bisa ngebantu Juga dirinya sendiri. ada keinginan yang luar biasa. Ya, dari mulai dari tadi mencari bimbingan belajar, mencari peralatan-peralatannya, Iya. lifestyle-nya juga nggak Iya, lifestyle orang untuk bermain-main, Iya. tapi lebih dekat kepada tempat pendidikan gitu, ke Gramet di saat orang tuanya ada di restoran atau main ke mall kemana di keliling-keliling, dia memisahkan diri, aku ke Gramet dulu ya, atau ke stationery aku butuh alat tulis ini. Jadi itu luar biasa. Memang ada tadi keberhasilan juga dari unsur anaknya juga ada, nggak bisa kita hanya titipkan kepada bimbingan belajar saya udah bayar mahal, ya udah kamu harus bisa, nggak juga. Tapi kalau anaknya sendiri nggak termotivasi, anaknya sendiri nggak menunjukkan usaha untuk pengen maju, nggak akan bisa diperoleh keberhasilan. Iya, memang juga kami akui juga itu adalah salah satu kewajiban kami sebagai lembaga pendidikan untuk melakukan sebuah dari saya ya. Gimana sih ini si anak begini? Itu sampai sekarang belum ada gitu. Sampai saya coba lihat jurnal penelitian tuh kayaknya gimana metode yang bagus untuk kamu cara belajar begini dengan karakter kamu begini, cara belajar begini. Itu saya baca di jurnal penelitian mungkin nggak ada ya. Belum ada pattern yang pakem ya. Belum ada pattern yang pakem ya. Sampai saya kayak orang psikologi jadi. Karena gini, saya pikir gini ya kayaknya sih yang udah saya terapkan di akademik ya mudah-mudahan sih kayaknya sih gitu-gitu aja. Cuman tantangan terberat saya adalah memotivasi. Bagaimana menemukan pattern dan korelasi antara kepribadian si anak dengan gayanya dia. Nah itu mungkin yang saya belum dapatkan gitu ya. Kalau udah saya dapatkan pasti sesuatu yang lebih powerful. Kita bisa mengcombine itu. Passionnya dia nih. Iya, karena kan tiap anak beda antara Beres dengan adiknya aja walaupun satu orang tua tetap iya. Bagaimana cara kami lembaga pendidikan menangani anak yang unik seperti itu? Gitulah itu yang sampai sekarang saya masih belum bisa. Saya juga sama sih karena sampai sekarang juga saya sukanya ke Gramedia gitu. Kan kalau saya Gramedia cuma melihat soal-soal kayak TKA gitu, SIPAK UI gitu. Akhirnya saya belajar. Sama satu lagi saya selalu bilang jangan pernah jatuh cinta saat mau mengejar ilmu. Karena mau jodoh tipe 32, 60, 180 itu tinggal kau giniin begitu kau berhasil. Oke. Jangan pernah ya. Oke. Saya sangat betul. Dan saya bilang jodohmu itu di tangan saya sama Tuhan. Oke. Kalau saya sih lebih kan memang usia mereka ini kan jiwa bergejolak ya, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Saya hanya menyampaikan ke anak kami ini jadikan lawan jenismu itu sebagai teman saudara. Saya tempatkan mereka bukan sebagai untuk orang mencurahkan atau berbagi kasih sayang, tapi sebagai partner atau orang untuk saling mendukung keberhasilan ke depan. Oke, dan itu berhasil diserap dengan baik oleh Felicia. Iya, dia sangat mengetahui. Ciko juga itu dia tahu. Oke, berarti sekarang kita akan membuktikan apa tadi? Pion Mars. Full power. Saya minta tahu sama Ibu juga. Saya juga minta tahu sama Ibu, coba kita full power kan dengan tadi saya sepintas lihat memang si Ciko, wah ini memang ada suatu kepribadian yang unik gitu ya. Sayangnya saya masih belum bisa menemukan cara bagaimana caranya bisa mengeksplor anak dari suatu alat tes. Oh, saya tahu gitu. Itu saya masih mendengar Pak. Jadi Bapak ngomong aja, kan Bapak jangan dia suruh dia melihatin Bapak gitu enggak? Iya. Dia watch and learn. Dia melihat segala sekitar, dia membaca. Tapi dia ingat tuh Pak. Tapi ya itu kalau udah mau ujian ya udah saya kayak toa lah. Terus kayak radio rusak lah saya ngomong. Ya, ini suatu perbincangan yang menarik sekali. Saya banyak belajar. Mungkin nanti saya juga mungkin Bapak dari segi seorang ilmuwan juga ya, seorang dokter dari klinis, mungkin ada masukan dari saya bagaimana caranya saya bisa menemukan korelasi itu walaupun nggak tahu itu mungkin nanti jenjang di profesor kah atau jenjang S3 kah, tapi saya amat pengen tahu bagaimana caranya dari suatu alat ukur ada sistematis terindikasi anak ini for sure 85%, tidak usah 100%, karena 100% itu punya Tuhan. 85%
anak ini begini, kamu menanganinya begini ya. Nah itu mungkin yang kalau Bapak ada informasi kita sama cari ya. Saya pengen banget tahu, bahkan saya tuh ambisi, bahkan anak saya yang kedua ini saya mau jorokin aja ke jurusan psikologi. Nah saya cuma titip satu, kalau mungkin nanti anak saya kedokteran itu mau saya jorokkan ke neurologi. Saya pikir apakah ada kaitannya dengan cara kerja otak dan sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, otak bagian ini, otak bagian ini dengan karakter. Saya sudah berpikir sampai sejauh sana, karena memang kakaknya saya set untuk jadi dokter raga, adiknya saya set untuk jadi dokter jiwa. Nah itu yang saya, karena ada wondering saya gitu loh, gimana sih tipikal anak atau orang itu dengan cara kerja otaknya bagaimana gitu. Makanya kamu ya dokter saraf aja ya. Pelajari saraf dengan pattern untuk belajarnya. Dengan yang cocok. Iya, cocoknya bagaimana itu seperti apa sarafnya dengan metode belajar yang cocok buat Iya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dijawab oleh entah itu siswa saya, entah Felis mungkin yang bisa jawab, atau mungkin anak saya, ya itu yang saya tunggu, atau mungkin nanti Tuhan memberikan jawaban sendiri ke saya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kalau misalkan itu kita sudah bisa tahu, itu mungkin akan menjadi suatu yang powerful. Karena memang banyak metode-metode yang lain di sana yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan saya bilang masih ada kelemahannya. Oke, kira-kira itu. Pertanyaan terakhir untuk Felis ya. Wah ini bisa kita panjang banget ini ya. Ini begini. Felis, coba tularkan kepada adik-adikmu, khususnya NB10 dan pada umumnya NB11 dan selanjutnya, untuk menjadi seseorang yang memang tidak bisa seperti kamu, tapi paling enggak kamu udah membabat alas. Ayo ikutin jejak langkah Kak Felicia. Monggo, kasih saran dan motivasi dan sebagainya. Kalau aku sih pertama-tama bulatkan niat sih ya. Kalau aku memang niatnya dari kecil sebenarnya dokter, meskipun pernah kayak kesini tapi kayak lama-lama aku menyadari, dan selain bulatkan niat kamu tuh lihat juga itu cocok gak sih sama diri aku. Jadi aku aja ngakuin aja ya, sebenarnya aku tipe introvert. Jadi kalau aku baca-baca dan aku lihat sendiri, kalau dokter itu kan tipenya duduk periksa pasien, cuma dia doang kan yang berinteraksi sama pasien, nggak sama yang lain. Jadi aku ngerasa oh ya dokter juga cocok sama aku. Terus yang kedua lihat itu sebenarnya benar-benar sesuai dengan misalnya kesukaan kamu nggak. Jadi kalau aku emang suka IPA, terutama biologi. Jadi kayak cuma ngafalin, terus ternyata tahu ini, tahu itu. Terus setelah dari bulatkan niat, terus pikirkan, buatkan langkah-langkahnya itu gimana. Jadi kalau aku pertama-tama pasti melihat dari sekolah, kemudian pelan-pelan kalau misalnya aku udah bisa dari sekolah, aku cuma coba lihat nih sekolah cocok gak sama niat aku, bisa nggak mensupport. Kalau misalnya masih belum bisa, misalnya masih belum sempurna, aku coba nambah. Ya kayak NB ini aku coba tambah dari bimbingan belajar. Terus ya udah ternyata benar-benar mensupport aku kan masuk ke SMA, karena aku lihat kalau dari SMA yang udah bagus pasti masuk kuliah, pasti udah dari kuliah menghasilkan aku yang bagus juga ya. Kemudian sih yang ketiga tuh selalu buatkan motivasi ya buat diri kamu. Jadi kayak kalau aku sendiri jujur, pasti yang namanya anak pertama tuh kayak pikirkan gimana sih orang tua, kayak gue bisa sampai sejauh ini, bisa hidup sampai sekarang ini pasti karena peran orang tua. Nggak ada anak yang bisa hidup sendiri tanpa orang tua ya. Jadi kayak terus pas sudah jadi aku motivasinya kayak mama papa udah kasih aku kayak gini, gimana aku cara balasnya, pasti aku menggapaikan cita-cita. Jadi untungnya sejalan ya cita-citaku sama cita-cita mau papa ya, itu sih. Terus yang keempat, jangan terlalu dibawa beban, meskipun mungkin dilihat kayak tipe belajar terus menerus, enggak, aku bukan tipe yang belajar terus.
Aku tipe yang suka nonton-nonton. Misalnya kalau aku tuh salah satunya suka K-drama karena aku suka bidang kedokteran. Jadi kalau aku nonton drakor tuh pasti yang kedokteran. Jadi yang bawanya happy. Terus kalau misalnya aku hobi ya melukis, aku juga tuangkan perasaan aku dalam melukis, terus baca-baca. Dan aku tipe yang suka mencari segala sesuatu kayak misalnya mencoba menjahit, misalnya mencoba masak meskipun nggak bisa ya. Jadi pokoknya cobain dan selalu nikmatin deh. Selagi Tuhan masih bisa, selagi Tuhan masih memberi, pasti wajib cobain semuanya karena banyak hal yang di dunia ini belum kita coba semua. Pokoknya cobain semuanya. Iya, Felis, iya. Ya, karena juga jadi bingung kan. Ya, kita Ngobrol nggak Pak? kita Ngobrol nggak? Oke. Waktu dia acara di Kemal aja, yang menanyakan itu udah nggak tahu lagi. Karena dia menjawabnya Saya serius loh Pak. Jadi usia 15 tahun sudah punya pola pikir gini, ya sudah. Semoga Felis nanti kedepannya bisa lebih menjadi seseorang yang sukses. Amin. Tapi begini, kesuksesan kita lihat dari kesuksesan dari dua sisi. Sisi duniawi dan sisi agama. Jangan ikut-ikutan berpikir kesuksesan secara duniawi. Apa? Kesuksesan hanya diukur sebatas seberapa banyak nominal yang ada di rekening kita. Ya, jadi kadang pengen banget untuk anak-anak yang memang punya pola pikir yang aneh. Aneh, bukannya ngejek ya. Aneh itu artinya out of the box. Untuk seusia 15-14 tahun. Kadang titik Indonesia ini mudah-mudahan kamu bisa dapat full beasiswa di luar negeri. Ya, ambillah ilmu di sana, kemudian insya Allah diterapkan lagi di Indonesia, jadikan Indonesia lebih berkembang lagi. Dan titik itu kesuksesan itu sebetulnya adalah jika kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, baik itu ilmu, tenaga, pikiran, waktu, dan sedekah. Ya, nominal juga harus ada, karena kita harus tetap mempunyai jiwa sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila yang sudah kita punya. Kira-kira gitu aja, Felicia. Karena yakin di Kemala Taruna Bayangkara, Felicia akan lebih berkembang. Yang namanya berlian mau ditaruh di pojokan manapun tetap berlian. Ya, jangan lupa terus berdoa, karena itu adalah sesumber kekuatan kita. Kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berdoa. Teruslah berusaha, teruslah menjadi pribadi yang humble, ya. Teruslah bisa berkibar. Kadamar dan tim di sini akan menunggu dan melihat Felicia mencapai puncak tertingginya di atas. Amin. Ya Pak, dari manapun kalau Felicia sudah di sana ya kadang tetap di bawah aja, tapi paling tidak, oh ya syukurlah, paling tidak ada sekecil butir debu yang sudah Kadamar berikan ke Felicia, dan mudah-mudahan titip sekecil butir debu itu untuk Felicia amalkan di kehidupan nyata. Ya kayak gitu aja ya pesan dari Kadamar. Yang lain sih Kadamar udah ngawah, udah bisa ngomong. Kadamar juga bingung dah mau ngomong apaan, karena ini podcast yang terlama, bukan begitu Kak Hasmi? Sampai 2 jam, dan luar biasa sekali TikToknya. Ya saya pikir ini adalah bukan saya membangga-banggakan, selama 10 tahun ini kayaknya sih yang terbaik dan oke kayaknya sesi ini deh gitu. Iya, bukan saya ini, tapi kira-kira seperti itu. Oke, akhir kata Kadamar dan tim mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Felicia sudah berkenan berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi semuanya itu ya, dan tidak ada kata lain. Saya cukup bangga menjadi bagian sejarah terkecil dari Felicia dan keluarga. Ya, semoga tadi apa yang sudah Kadamar bicarakan jadilah orang yang sukses
Ya, jadilah orang yang berhasil, tapi berhasil bukan dari another side, tapi coba berhasil dari sesuatu hal yang lebih berharga daripada sekedar punya uang banyak, Betul. sekedar punya rumah mewah, sekedar punya mobil banyak dan mewah dan keren. Tapi kalau kamu tidak punya jiwa kemanusiaan, itu namanya bukan seseorang yang berhasil. Kira-kira gitu. Sekian, mungkin bosan juga, tapi kalau Bapak bilang ini suatu pembicaraan tidak membosankan karena tadi Ibu sama Bapak di sini dari jam 11:30 ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu udah setengah dulu kita ngomong panjang lebar lu sampai sekarang lu jam 3:30. Saya excited banget, saya appreciate banget dengan keluarga ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama lagi antara Bapak, Ibu, dan kami sebagai lembaga pendidikan. Episode kali ini tidak ada niatan untuk menggurui, tidak ada niatan untuk menyinggung, tidak ada niatan untuk yang macam-macam atau hal negatif lainnya. Semuanya kami berikan apa adanya, bukan ada apanya. Akhir kata, Kak Damar mengucapkan undur diri bersama dengan keluarganya Felicia. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera dan kalau saya ngomong merdeka, kita sama-sama merdeka ya Bu ya. 1, 2, merdeka! Merdeka! Oke.